Presiden Prabowo memberikan sejumlah gebrakan di sektor ekonomi RI. Tujuan berbagai program tersebut adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi yang ia ungkapkan di awal masa pemerintahannya. Meski demikian, perlu diakui jika untuk mencapai visi tersebut, Prabowo Gibran harus bersusah payah di tengah berbagai kondisi geopolitik yang menjadi faktor besar yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Lalu, bagaimana pakar melihat kondisi ekonomi RI setahun belakangan? Apa evaluasi yang perlu disampaikan untuk memperbaiki celah-celah yang ada? Menghadirkan pakar ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke wilayah paling timur Indonesia, Detik Sore akan mengulas peristiwa tewasnya sejumlah anggota OPM di Papua akibat serangan TNI. Tim Komando Operasi Swasembada menembak mati 4 anggota organisasi Papua Merdeka di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Salah satunya merupakan Panglima Kodam 15 Ngalum Kupel, Lamek Alip Kitaplo. Bagaimana situasi terbaru di sana? Ikuti ulasannya dalam berita Nusantara. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membahas tren olahraga lari yang belakangan masih digandrungi banyak orang. Di tengah semangat masyarakat untuk hidup lebih sehat lewat berlari, muncul berbagai komunitas yang membawa warna tersendiri. Salah satunya komunitas Skolari. Komunitas ini muncul usai adanya sejumlah kegelisahan pemula yang awam terhadap teknik lari. Apa bentuk edukasi olahraga lari yang diajarkan komunitas ini? Temukan jawabannya bersama Rinaldi Usman selaku founder komunitas Skolari dalam segmen Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Evelyn Ong. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Agak jazzy dikit ya. Yoi, berasa lagi ada di klub bar jazz daerah mana gitu. Sesuai umur. Selamat sore Detiker semuanya. Halo Detiker, Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. ada Evelyn Ong di sini. Dan ada Edo. Yes, dan kita berdua akan temenin kalian semua sampai ke jam 5:30 sore nanti. So good to be back ya, ada Evelyn di sini. Thank you loh, akhirnya kita berjumpa lagi. Karena kemarin udah epic banget ya. Sekarang kita kembali, kayaknya emang lagi jodoh. It's gonna be another epic comeback karena situasinya sih sama sepertinya ya. Serius masa sih Tapi hari Selasa harusnya menjadi sebuah hari yang penuh dengan rasa. Apalagi ini menjelang akhir bulan ya. Akhir bulan. Akhir bulan kadang lagi nungguin transferan atau udah kering ya. Aduh iya lagi yang belum pada cair tolong dong disegerakan. Gue lagi nungguin transferan nih belum ditransfer. Banyak yang kayak gitu tuh ya. Emang the life of freelancer tuh gitu ya Yif ya? Kalau gue sih karena ini mau biasanya kan udah payment ya sebelum acara kan dan ini gue mau keluar kota makanya gue lagi nunggu ini mana ya paymentnya sebenarnya sih dibawa santai aja ya udah tapi kadang-kadang kan lebih enak beres sebelum kita kerja ya jadinya kita nggak ngejer-ngejer gitu loh. Bener iya sih ya. Kalau lu gimana? Enggak lah ya kan lu bukan freelancer ya. Aku gaji aja belum kepake yang dari 6 bulan yang lalu. Iya. Gue bantu abisin, gue paling jago ngabisin. Ngabisin duit. Kalau misalnya dikasih duit 1 miliar gitu, lo akan tapi lo cuma boleh ngabisin lo cuma punya waktu 10 menit ngabisin duit itu. Akan lo pakai buat apa? Beli logam mulia lah. Lah, cuma ada waktu 1 menit. Gimana kalau kita lipat gandakan? Makanya belinya yang digital aja, langsung one click away. Cuma di sini. Nah belum kan? Nyesal kan? Belum kan? Gak ada yang mau insert. Iya. Iya kalau gue dikasih 1 M. Untuk saat ini karena waktunya cuma 10 menit. Dan gue tau gak sih Edo. Gue tuh udah berapa kali kejadian sampai laki gue tuh ngetawain gue. Jadi kalau lagi pergi traveling waktunya padet. Gue mau belanja, saking waktunya hektik yang ada gue panik. Terus gue pernah one day gue nangis cuma gara-gara panik mau belanja apa.
Oh. Aku tuh tipikal kalau belanja tuh harus tenang. Iya. Makanya kalau lu iya. cuma kasih gue waktu 10 menit daripada gue panik, mendingan gue beliin aja lo gak mulia. Jadi waktu itu gue pernah lah lagi pergi ke luar negeri, terus laki gue bilang, ya udah nanti kita jam 5 sore ketemu di sini ya. Terus pada saat jam 5 sore dia bilang, gimana kamu, pasti kamu enjoy banget ya tadi jalan-jalan. No way. No, aku bingung mau belanja apa, terus gue nangis. Karena dibatasin ya. Karena dibatasin waktu Iya. dan biasanya tuh kalau lagi winter gitu kan dingin kan, gue kayak bingung mau belanja apa, terus kayak semuanya bagus. Terus akhirnya gue panik, karena gue panik akhirnya gak belanja apa-apa. Oh lu tipikal orang yang kalau panik tuh susah untuk nenangin diri, pada akhirnya nangis. Itu kalau masalah belanja ya. Oke. Kalau lagi masalah belanja shopping ada Iya, sekali iya, dua iya. kali lah kejadian kayak gitu. Iya. Akhirnya gue kadang juga kalau lagi panik gimana caranya, akhirnya gue memilih untuk diam aja. Oh, Tidak coping bergerak. mekanismenya diam aja ya. Nah lu gimana? Kalau dikasih uang 1M mau belanja apa? Rumah, langsung gue beli rumah. Rumah, tapi prosesnya lama loh kalau dalam 10 menit. Lama ya. Tapi bisa diselesaikan dalam 10 menit tahu, tinggal kayak oke Pak kita urusin gini nih. Untuk yang besok yang lain-lainnya ya udah itu bisa diurus Oke Pak, kemudian. asal Bapak ada uang semua bisa ya Pak. Iya. Oh, 1M tuh dapat lah ya rumah di mana? bisa. Jakarta tuh di mana 1M ya? Di ujungnya Jakarta. Tetap ujung ya. Gak bisa tuh kita nyari yang di Menteng gitu atau di Bisa. di radio dalam Bisa misalnya. dapat pintunya dulu, Dapet nyicil. pintunya. Nyicil. Kenapa pintunya dulu? Ya kan buat pintu saya pengen pintunya sebesar 2 meter, 3 meter gitu kan ya. Nanti tahun depan nyicil lagi 1M lagi. 1M ya. Aduh emang mahal banget. Tapi kayaknya kalau kita beli rumahnya di Cikande bisa deh. Bisa terpapar. Bisa terpapar radiasi tapi bukan bisa beli rumahnya. Justru kayak orang-orang di sana pada ngeri gak ya gara-gara lagi ada Sebenarnya kan dia kayak- paparan radiasi ini. Bukan Cikande ya, kayak teman gue tuh di Cirende banyak kan. Apa? Enggak, tadi gue lagi mikir di Cikande kayaknya ada banyak teman-teman gue yang tinggal di sana, tapi ternyata Oh. bukan Cikande sih, di Cirende. Cirende. Jadi memang sih ya Dok, kemarin kita sempat denger ya di beberapa area di Cikande itu kan terpapar paparan radiasi. radiasi. Mm-mm. Nah sekarang tuh kita pengen tahu nih update-nya tuh apa nih Dok? Sebenarnya ada berita mengembirakan, kemarin kita sempat share juga bahwa sudah ada beberapa titik yang didekontaminasi dan sudah Benar. selesai gitu Udah ya. selesai. Nah sekarang ada update soal proses evakuasi warga yang juga lokasinya terpapar sama si zat cesium 137 ini, si radiasi cesium 137 ini. Katanya sudah ada 30 keluarga yang bakal direlokasi karena terdampak sama radiasi cesium 137 yang ada di Cikande. Ini akan direlokasi dari 5 titik yang berbeda. Banyak juga ternyata ya. 30 banyak loh. Mm-mm. Akan direlokasi dari 5 titik yang berbeda dan menurut Deputi Bidang PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho, relokasi tersebut penting agar proses dekontaminasi berjalan lebih cepat dan aman. Dan pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaannya. Jadi nanti kalau misalkan areanya udah dinyatakan aman, para warga akan kembali lagi nih. Right. Ya, mau gimana pun kan rumah sendiri paling enak ya. Iya dong, dan juga kayaknya rumah tuh juga bisa jadi tempat mereka juga cari duit juga, jadi akan jadi sulit gitu kalau mereka buat lanjutin ekonominya kalau di tempat yang baru. Tapi anyway, speaking of dekontaminasi yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, ternyata dari data yang sudah dikumpulkan itu dari hasil dekontaminasi yang dilakukan ada 248,4 ton material yang terpapar sama radiasi cesium 137 ini. Ini udah diangkut semua dari 13 titik lokasi detikers di luar kawasan industri Cikande di Serang, Banten. Barang-barang ini kemudian disimpan di interim storage di PT PMT untuk mencegah penyebaran paparan radiasi ke lingkungan sekitar. Gue penasaran nih, barang-barang ini bentuknya apa aja ya yang seberat 248 ton ini? Apakah bisa jadi ada meja-meja, kursi-kursi, atau mungkin juga ada besi, bukan besi, Sebenarnya biji besi. Kalau lu penasaran ya apa barang di dalam 248,4 ton itu, lo gue lebih penasaran efeknya. Efeknya, ada informasinya soal efeknya. Apa? Efeknya jangka panjang katanya. Kalau jangka pendeknya mungkin kayak sesak napas atau ada ruam-ruam di kulitnya. Kalau jangka panjangnya bisa sampai ke kanker dan akhirnya the worst case-nya adalah bisa sampai menyebabkan kematian, detikers. Apalagi kalau misalkan kan kemarin kan udang kan
Udang yang Udangnya terpapar. terus kita makan kan jadi keracunan kitanya kan. Amit. Tapi sebenarnya yang kemarin terpapar itu dan kemudian ditolak sama Amerika, ada yang dimusnahkan, ada yang memang kandungannya itu katanya masih bisa dalam batas aman sehingga masih bisa dikonsumsi sama masyarakat. Gimana? Mau beli buy Aku one sih get enggak one? ya. Walaupun Masih dibilang aman. aman juga kayak Bukan buy yang one lain get one, aja deh, aku buy makan one get cumi three. aja. Buy one get three. Aku makan cumi aja sama ikan teri cukup, nggak usah udang dulu. Tapi ini juga selain di luar kawasan industri, tim juga melakukan dekontaminasi pada 22 perusahaan dan 20 diantaranya sudah dinyatakan bersih. Oke. Ya, lumayan lega ya. Dia juga menegaskan pemerintah berkomitmen menangani kontaminasi CS137 secara tuntas dan cepat demi perlindungan masyarakat. Dan di sini juga Komandan KBRN Gegana Brimob Kombes Yopi Indra Prasetya Sepang menambahkan area dekontaminasi dibagi beberapa sektor untuk memudahkan pengawasan, dan dia mengatakan lokasi C1 laju dosis sudah di bawah ambang batas. Oke. Jadi dia juga pakai proses sampai ngupas tanah. Ada coring juga untuk ngambil sampelnya dan itu untuk bisa memastikan keamanan lahannya. Kebayang sih bahwa Jadi mereka nggak cuma manusia doang loh, gini. sampai ke tanah, sampai makhluk hidup yang di sana juga. mereka pakai Gila. topi detektif gitu kan, terus gini kayak terus bawa kayak alat pendeteksi gitu. Wah, ini ada zat radioaktifnya nih, titit. Habis itu mereka cangkul, masukin ke storage, habis itu mereka gini lagi, sisir lagi. Sampai deh tuh berapa? 248 ton ya tadi ya. Emang membutuhkan kesabaran kan? Butuh kesabaran. Nih, gue curiga ya waktu pas Edo kayak begini ya, gue inget loh waktu zaman kecil pasti lu baca buku komik detektif. Conan Yes. sama ini Agatha Christie. Makanya lu hafal Ketahuan banget kan? umur gua. Makanya dia langsung tahu kan caranya begini Evelyn, gini tuk. Emang membutuhkan kesabaran itu. Iya, Kogoro Mouri gua bacanya waktu itu. Detikers masih tahu nggak sih komik detektif Conan? Masih ada tahu komiknya sampai sekarang, maksudnya belum kelar-kelar. Berseri-seri. Dari zaman lu kecil pasti juga Masa udah ada sih? kan itu. Sampai saat ini belum kelar-kelar tuh, belum Berarti- besar-besar dia. Belum balik-balik badannya maksudnya. Berarti penggemarnya masih banyak hingga saat ini. Ya iya dah, Oh iya. kan ada permintaan. The power of capitalism. As long as ada demand di masyarakat, we can make it longer kayaknya gitu. Benar, nah kalau tadi kan beberapa wilayah direlokasi ya, Ya. dikontaminasi, dipindahin. Ini sekarang menjelang akhir tahun ngomongin pindah lokasi. Pindah lokasi liburan gak sih? Pengen liburan gak sih? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Iya, banyak orang berpindah tempat. Ada yang berpindah tempat dalam konteks liburan, ada yang dalam konteks mudik. Karena kan ada yang merayakan Natal, ada yang merayakan Tahun Baru, ada yang simply pengen ngabisin duit aja akhir tahun, nyerap anggaran. Itu lucu ya. Kita capek-capek untuk kerja. Udah capek nih cari duit. Terus kita buang untuk pergi liburan. Gimana tuh? Selesai liburan, aduh harus balik kerja lagi nih. Siklusnya gitu. Memang itulah vicious cycle-nya. Kita capek-capek ngumpulin duit buat dihabisin juga. Karena duit kan gak dibawa mati. Benar. Jadi Makanya gue harus habisin check aja. out sekarang. Tiket-tiket nih. Ini tiket-tiket. Nah ngomongin tiket-tiket ya. Ini tuh ya 2 hari lagi nih Detikers. Siap-siap nih beli tiket Nataru 2026 termurah ada diskon PPN 6%. Lumayan tetap lumayan aja. 6%. Lumayan lah buat nanti ongkos kalau misalkan mau ke bandara. Kalau mau naik taksi atau apa kan lumayan jadi nambah-nambah juga. Oh iya betul. Kalau Jadi- PPN-nya dipangkas, harusnya sih berarti harga tiketnya jadi lebih murah. Yes, benar banget. Jadi kabar baik untuk Detikers yang ingin membeli tiket untuk berlibur saat Nataru 2026 karena ada diskon PPN 6%. Dengan potongan pajak pertama nilai maka harga tiket yang ditanggung tiap konsumen menjadi lebih murah dan terjangkau. Nah, ini ada periodenya nih. Berlaku dari tanggal 22 Oktober gue langsung cek tanggalan. Oke, berarti 1 hari lagi. Besok aku akan siap-siap war. 1 hari lagi Detikers dari tanggal 22 Oktober hingga 10 Januari 2025. Jadi masih ada 1 hari lagi menuju diskon pembelian tiket pesawat Nataru 2026 dan diskon PPN 6% hanya berlaku untuk pembelian tiket domestik dan diberikan pada periode tertentu. Jadi lumayan nih. Jadi lu mau kemana nih? Jalan-jalan kemana nih, Dok? Ke mana ya paling jauh ya? Mau ke Manado deh. Ke Manado. Ada apa di Manado? Ada ini kelelawar goreng. Oke. Boleh kan? Tomohon. Iya Pak Liki. Nama Gue mau makanannya. boleh gak boleh juga gak mau gue.
Udah pernah nyobain belum? Enggak mau. Yang aneh-aneh, makanan teraneh yang pernah lo Gue coba? dikerjain sama kakak gue tadi malam. Tiba-tiba Bukan tadi malam, 2 hari lalu. Gue kesel. Enggak, kakak gue tuh emang dari kecil tuh suka, yang cowok tuh suka makanan yang aneh-aneh. Emang suka usil. Apa tuh? Nah kemarin deh gue dibilangin diajak makan nih di daerah Mangga Besar lah ya. Makannya rebus-rebus. Tahu gue banyak yang haram-haram di situ. Iya, gue emang dari kecil bukannya gue menjaga kesehatan. Emang dari kecil gue emang gak suka daging yang jeroan, babat gitu tuh emang gue gak suka. Terus yang membal-membal kayak kikil, enggak, gue gak suka. Ih aneh banget orang gak makan kikil. Enggak, kayak even udah, kikil nasi padang gitu. Enggak, kayak udah masuk mulut tuh kayak membal, terus kayak gue pengen keluarin lah gitu kan. Gue gak suka. Dah. Terus kita makan mala, rebus-rebus mala. Mala tuh apa ya? Mala itu yang bumbu dari China yang pedes banget, yang baunya rempah-rempah. Ya mala itu rempah-rempahnya lah ya, kayak bumbu mala tuh yang pedasnya kayak nyebutnya apa ya? Andaliman. Bikin mati rasa kayak kebas. Iya, andaliman. Bikin kebas. Iya bener, andaliman tuh bawang Batak yang juga bisa bikin kebas. Kayak ini, kayak lo lagi minum minuman bersoda. Gue tunjukin deh, pokoknya gambarnya tuh kalau mala itu tuh warnanya merah lah kuahnya ya. Tentang mala. Nah terus habis itu gue makan, gue doyan banget kan. Terus kakak gue bilang, lu harus coba satenya, di sini tuh ada sate. Muncul lah nih kayak begini nih bumbunya. Jadi yang gue mau bahas ini bukan sop malanya nih, tapi satenya. Dia bilang, lu harus coba nih, enak nih kayak sate. Dia datang tuh kayak bentukan jagung, emang jagung disatein. Yang kedua daging udah. Terus yang ketiga kok bentuknya kayak jabrik, kayak kalamari, kayak kalamari. Bukan kalamari, kayak cumi-cumi. Oh iya. Ya, ada yang mengkilap bentuknya kayak kalamari, satu lagi kok kayak ada kayak daging. Gue ngincernya langsung daging, karena kalau kayak bentuknya kayak kulit itu gue gak mau dong. Terus gue bilang, gue mau yang itu aja. Lin, lu harus coba, ini enak. Oh ya udah, gue ambil yang tengah. Terus pas gue makan, gue udah tanya, ini apa? Udah makan aja, itu enak. Pasti makan. Gue sama ponakan gue 2 orang cowok ya. Terus pas gue makan, gue langsung, ini apa sih kok? Aduh, ini kok rasanya kayak ati sama ampla ya. Terus gue cuman kayak berusaha kayak daging teksturnya. Ternyata kayak ati dan ampla, dan gue juga gak suka. Terus makin gue kunyah dan gue berusaha menghormati koko gue. Gue berusaha gue telan kan, gak ketelen. Akhirnya gue bilang, kok sorry kok gue gak tahan, gue lepeh. Abis gue lepeh tau dia bilang, lu makan torpedo. Torpedo apa? Kambing berarti? Gue rasa kambing deh. Gue bilang emang rese dia enak gak tapi? Kan gue lepeh. Gue sebelum dia bilang torpedo aja gue lepeh. Tapi teksturnya kayak ati atau ampela. Ampela ya. Ampela juga gak suka? Enggak. Ih aneh banget gak suka ampela. Ayam. Ampela ayam. Ya kalau makannya dikit, sedikit, kecil oke lah gue makan. Bukan yang kalau banyak-banyak gue gak bisa. Terus habis itu rese, ini baru pertama kali nih gue makan torpedo. Jadi gak lo lanjutin dong makan di situ akhirnya? Enggak, makan kan bisa menu-menu yang lain bisa. Lo pernah gak makan torpedo? Gak pernah. Gak suka gue kambing. Oh suka kalau dijadiin nasi goreng, suka gue. Mungkin kalau itu kan udah kecampur, gak kelihatan. Atau kambing pakai ini nasi biryani tuh biasanya tuh. Oh enak itu enak. Enak. Kok jadi lapar ya mendadak? Nah sambil kita memantau apa aja yang bisa dimakan di sore hari ini, kita juga memantau traffic hari ini di sekitar Casablanca. Ada yang mau ngelaporin traffic sore hari ini seperti apa. Kita ke teman-teman di NTMC. Ada Ibda Syahara. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore Edo Evelyn. Ini mah daerah kekuasaanku ini, Casablanca. Depannya ada mall kan? Iya benar, di seberang sana. Iyalah, udah kelihatan itu. Iya, ada Puri Casablanca. Kita tadi di studio lagi ngebahas makanan teraneh yang pernah dimakan. Jujur aku baru dikerjain sama kakakku 2 hari yang lalu, aku makan torpedo. Coba sebutkan satu makanan teraneh yang Ibda Syahara pernah makan. Belalang. Belalang kupu-kupu. Belalangnya dimakan hidup-hidup apa digoreng apa diapain? Digoreng deh. Kalau aku sih digoreng. Iya, kayak gak ada juga yang makan hidup-hidup ya. Kalau di aku enak sih. Kasih bumbu ya? Pakai bumbu gak sih? Digoreng. Bener-bener kayak di bumbu asin-asin gitu. Isi. Itu jujur kakak gue pernah makan. Sama kepompong persahabatan bagi lagi ya. Kepompong berarti makan dari buah dari ininya.
dari pohonnya atau dari daun? Kok dari pohon? Dari alat masaknya lah, pasti udah digoreng. Masa Ya, langsung dari pohon dipetik siapa dimakan? tahu dari pohon pisang diambil kepompong. Dimasak, tetap dimasak Tuh sih. kan, dimasak. Iya, Terus lebih suka itu cukup kepompong aneh atau sih. jangkrik? Gimana? Lebih suka kepompong atau jangkrik rasanya? Bukan jangkrik, belalang. Belalang, Oh ya siapa tahu belalang, bukan mending tadi. enakan belalang atau kepompong? Belalang sih, belalang. Belalang. Kalau kepompong tuh kayak masih kepikiran ntar ini kalau Di perut Teksturnya ya. nggak kurang dimakan ya. kan dia bakal lanjut jadi Di perut ulet loh. kan. Jadi kayak masih kebayang uletnya. Dia berkembang biak di sana. Belalang masih enak. Oke, Tapi yaudah. dua-duanya cukup unik dan sangat nggak pernah gue cobain dan kepikiran buat nyobain sih. Gak apa-apa, ntar one day aku cobain. Biarkan saya dan Edo ya berkonsultasi enakan belalang atau kepompong. Tapi Silakan. harus cobain sih. Itu di mana waktu itu nyobainnya? Masih inget gak? Baru beberapa hari yang lalu Serius? dibawain teman oleh-oleh dari Jogja. Oh, oleh-oleh dari Jogja. Dari Tuh, Gunung orang Jogja. Kidul. Oke. Tapi kayaknya di marketplace ada jual sih. Baiklah. Oke, baiklah. Silakan laporannya Ibda Syahara. Monggo. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Kota Kasablanka. Yang mana untuk kondisi arus lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau ramai dan terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Dan akan diprediksi di kawasan ini juga akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian Detikers, untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Kota Kasablanka, pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian Detikers, untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kota Kasablanka yang hendak menuju ke arah Kuningan pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di seberang tempat. Sementara Detikers, untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang hendak menuju ke arah Karet ataupun Tanah Abang pada saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya pun juga demikian dari arah Karet ataupun Tanah Abang yang hendak menuju ke arah Kampung Melayu. Pada saat ini juga terpantau ramai, sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau dan mengingatkan kembali kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 memang tidak diperbolehkan untuk melewati jembatan layang nontol ini. Dan bagi Anda, para pengguna jalan roda 2 yang hendak menuju ke arah Tanah Abang, diharapkan untuk melewati jalur arteri karena memang dapat membahayakan diri Anda pribadi. Dan kemudian perlu kami informasikan juga kepada Anda, para pengendara roda 2 maupun roda 4, harap untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda dan juga surat-surat kendaraan Anda sebelum melaksanakan perjalanan. Dan pastikan kondisi dari diri Anda dalam keadaan yang prima sebelum melaksanakan perjalanan. Dan juga bagi Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda. Dan Detikers, bagi Anda yang mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1599 ataupun SMS Center di 9119. Pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan selamat presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali bersama dengan Edo dan Evelyn di studio. Silakan. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibda Syahara. Terima kasih. Dekat situ apa ya jajanan yang menarik ya? Itu belalang. Gak ada. Bakso. Kita baru lihat tadi di marketplace, iya bener banyak banget yang jual belalang dan it looks good. Ya udah, buruan check out. Nanti deh ya. Terima kasih anyway Terima Ibda kasih, Syahara Ibda atas Syahara. laporannya. Selamat Thank bertugas you. kembali. Hati-hati. Gimana? Bisa kita cobain deh. Harganya juga masih affordable.
cobain aja, mesti dibiasakan dari sekarang. Karena kan katanya ke depannya kita kekurangan bahan pangan nih. Bakal switching ke serangga. Enggak tahu, orang Pak Prabowo bilang kita bakal swasembada pangan. Oh oke. Justru kita akan berdikari dengan banyaknya produksi dari dalam negeri. Oke, jadi itu nanti-nanti aja Nanti ya. aja Tapi kalau ya. lo mau cobain juga boleh Iya loh. gak apa-apa, pengen nanti ya. Habis ini kita akan kembali lagi Detikers dengan banyak amunisi menarik lainnya sampai ke jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Enak ya, sore-sore ngemil mango sticky rice. Iya ngemil sambil stretching karena Stretching, udah kelamaan duduk di kursi. Oh iya, emang harus agak banyak gerak-gerak dikit. Kalau nggak ntar badan ajarin kaku. stretching dong. Kalau bisa buat kerja kantoran gitu kelamaan duduk. Gue sih Gimana? kalau gue Sebagai orang yang sangat sporty. Kalau gue sih sukanya ini roll up your shoulder ke belakang, terus ke depan, terus tangannya dikatasin. Kalau tangan dikatasin tuh kayaknya spine-nya tuh enak gak sih? Aduh, enak banget lagi. Terus ke kanan, ke kiri. Kayak di sini dipijit enak deh. Tiba-tiba gitu. Habis makan, terus dipijet. Welcome surga. back Detikers. Oh iya. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Dan kita masuk ke berita Nusantara. Kita mau jalan agak jauh Detikers. Kita mau ke Papua. Ada operasi ini ya yang cukup heroik dilakukan oleh teman-teman dari TNI yang berhasil melumpuhkan pimpinan OPM Lamek Alip Kitaplo di Papua Pegunungan. Kita bakal ngobrol sama kontributor kita di sana, ada Bang Paulus Pulo yang akan melaporkan soal bagaimana kronologi operasi ini dilakukan. Kita sudah bisa terhubung langsung ke Bang Paulus, Kakak Paulus. Selamat sore Kak Paulus. Evelyn, selamat sore di studio. Selamat sore Kak Paulus, ini boleh diceritain ke kita gimana kronologi lengkapnya sampai akhirnya pimpinan OPM ini berhasil dilumpuhkan begitu? Ya, baik Edo, dapat saya sampaikan bahwa terjadi penyerangan ke TNI yang tergabung dalam fasilitas swasembada melakukan penyerangan terhadap markas OPM di Pegunungan Bintang pada Selasa tanggal 21. Itu terjadi penyerangan terjadi pada Minggu tanggal 19. Itu terjadi penyerangan pidana dan dipastikan bahwa pimpinan PPNPB Kodam 15 atas nama Lamek Abdiki tewas dalam insiden tersebut bersama dengan 3 anggota lainnya. Sementara sejauh ini belum ada informasi mengenai apakah sudah dievakuasi atau belum. Namun berdasarkan laporan terakhir bahwa situasi di Pegunungan Bintang itu sudah kondusif dan masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas. Demikian laporannya. Siap. Mungkin boleh diceritain ke kita berdasarkan apa akhirnya TNI begitu Komando Operasi Swasembada ini melakukan penyerangan ke markas keempat anggota OPM ini, kemudian akhirnya melakukan tembak mati juga, Kak Paulus. Apa latar belakangnya saat itu? Baik, Edo. Memang berdasarkan data yang dimiliki TNI bahwa belakangan ini Kodam 15 yang dipimpin oleh Lamek Alip Kitaplo ini, mereka sering melakukan tindakan kejahatan. Baik itu melakukan penyerangan terhadap warga sipil, pembakaran sekolah, dan puskesmas, serta penembakan terhadap anggota. Dan sejumlah kendaraan pun turut dibakar, terus mereka melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang berada di situ. Itu yang menjadi latar belakang kenapa TNI begitu masif untuk melakukan pemberantasan terkait dengan kelompok tersebut. Demikian. Baik. Ini kalau boleh kita bertanya, apakah ada dampak kematian
dan dari Lamek Taplo dan anggota kelompoknya terhadap wilayah sekitar? Ini dapat kami sampaikan Pak, berdasarkan rilis yang disampaikan kelompok kriminal bersenjata atau TPNPG atau PKB ini, mereka terus meningkatkan penyerangan, terus melakukan blokade dan terus memantau pergerakan TNI Polri maupun masyarakat sipil ataupun orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata atau intelijennya TNI Polri. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa dengan kematiannya salah satu pimpinan TPNPB atau OPM ini, mereka akan semakin agresif untuk melakukan serangan untuk balas dendam, begitu. Jadi ada respons semacam statement seperti itu, Kak Paulus. Itu disampaikan lewat apa? Statement seperti itu? Oleh Sebi Sabun, juru bicaranya mereka. Oke. Apakah sudah dirasakan sejauh ini respons itu kemudian teraplikasikan atau terimplementasikan di lapangan seperti apa? Kemudian apakah ada dampak ke warga begitu sejauh ini? Sejauh ini belum ada sih. Karena update informasi terakhir tadi dari pihak swasembada bahwa situasi sudah kondusif dan masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian ini. Lantas dengan adanya respon seperti itu dari pihak OPM begitu, apakah ada semacam mitigasi atau seperti apa upaya mitigasinya supaya ancaman seperti itu tidak kemudian didapatkan oleh masyarakat begitu, Kak Paulus? Dapat saya sampaikan bahwa pihak TNI juga bersama Polri meningkatkan pengamanan dengan cara melakukan patroli secara masif dan terus memantau pergerakan kelompok tersebut agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan kepada masyarakat sipil terutama. Karena memang belakangan ini mereka kelompok ini cukup agresif, terakhir membakar sekolah, terus membakar puskesmas, itu sampai ada beberapa anggota kan juga jadi korban penembakan dari kelompok tersebut, begitu pun dari warga sipil. Begitu. Oke, jadi nggak ada ini ya, semacam penambahan personil gitu mungkin dengan adanya respons yang menambah ancaman teror tadi, belum ada keterangan soal itu? Sejauh ini belum, karena memang mungkin TNI Polri masih bisa lah mengatasi kelompok tersebut sehingga tidak ada penambahan pasukan atau TNI atau Polri untuk mempertebal pengamanan di Papua Pegunungan. Oke. Jadi sekarang kondisi kondusifkah Kak Paulus atau seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan sejauh ini? Berdasarkan keterangan dari swasembada, mereka mengatakan bahwa situasi terkini sudah kondusif dan masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas. Tidak ada pembatasan aktivitas ya, tapi ya imbauan itu. Sudah. Mereka mengimbau bahwa masyarakat juga tetap berhati-hati dan melaporkan ya jika ada hal-hal yang mencurigakan. Itu segera melaporkan supaya aparat TNI Polri bisa secepatnya mengambil langkah. Demikian. Baik. Terima kasih kalau begitu Kak Paulus untuk informasinya. Semoga aman selalu di sana ya dan bisa dilindungi sama teman-teman aparat di sana. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Di Papua berarti udah jam 6 sore ini. Kan 2 jam lebih cepat. Iya benar. Mataharinya udah mau tenggelam tuh di sana tuh. Tapi emang apa yang fokus ke belakangnya ya. Iya benar. Tadi tuh kayak ini sunsetnya bagus pasti nih gitu. Oh karena tadi kita ngomongin sunrise ya. Emang iya? Iya. Kakak mau minum apa? Sunrise. Oh iya benar. Ada sunset kan? Nama minuman ya. Tapi baru tahu ada minuman sunrise. Sunrise ada. Sunsetnya juga ada sebenarnya. Cuma lagi nggak ada aja. Soalnya belum waktunya. Belum. Baru sunrise doang nggak ada. Anyway, Detikers soal apa yang terjadi di Papua, soal bos dari OPM Panglima Kodam 15 Ngalum Kupel yang berhasil ditembak mati ini memang menjadi sebuah peristiwa yang memberikan respons balik yang cukup menegangkan bisa dibilang begitu karena memang ada respons atau feedback yang menambah
ancaman teror tadi, tapi mudah-mudahan ini bisa dimitigasi oleh teman-teman anggota TNI dan juga Polri di sana untuk bisa mengamankan kondisi masyarakat. Tapi tadi sejauh ini yang disampaikan oleh Kak Paulus, kondisi sudah kondusif dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa adanya pembatasan restriction. waktu juga, tidak ada pembatasan waktu kayak time curfew harus jam berapa harus balik ke rumah masing-masing, jam malam gitu ya. Ya mudah-mudahan aman terus ya Detikers ya. Dan mudah-mudahan juga aman nih buat kita yang berselancar di dunia maya. Berselancar apa nih? Berselancar karena di negeri nun jauh yang ada di sana ada museum yang lagi kerampokan dicuri, ya? Dirampok bener ini kayak di film-film. Lupong. Iya kayak di film. Nonton series Netflix nggak Lupong? Enggak, gue emang menghindari nonton supaya, karena kalau gue udah sekali nonton berseri-seri yang ada bubar nggak tidur-tidur, makanya gue menghindari. Gitu. Cuman itu film cukup terkenal sih. Iya Lupong tuh. Jadi Detikers saat ini juga ada film Money Heist juga. Kalau Money Heist gue nonton juga. Karena waktu itu lagi pandemi kan. Pandemi bingung mau ngapain. Jadi mau gak mau harus nonton series biar gak stres kan gitu kan. Jadi Detikers ini di Prancis ya. Ada museum yang cukup terkenal yaitu Museum Louvre. Itu sempat kemalingan ya. Kemalingan. Terus ini yang kalau aku lihat yang dicuri itu adalah perhiasan keluarga kerajaan. Serius? Bener. Bukan dan lukisan Raden Saleh ya yang dicuri ya? Jauh ya. Cuman yang kadang kita gak sangka ternyata, wah itu kan museum besar ya Dok. Betul. Gak nyangka ya bisa ketat. Kebobolan juga. Iya. Ya jadi di sini ada terjadi pencurian. Terjadinya juga lagi siang bolong. Oke. Jam 9.30 waktu setempat dan hanya membutuhkan 30 menit setelah museum dibuka untuk umum. Jadi bukan lagi sepi, bukan lagi malam. Oh bukan pas lagi terang-terangan. Jam non-operasional gitu misalnya, jam tutup ya. Lagi jam 9.30 lagi dibuka gitu kan. Pinter banget gak sih? Dan di sini 4 orang pelaku datang menggunakan skuter dan membawa perlengkapan khusus termasuk tangga hoist dan gerinda listrik. Jadi tangga hoist itu tangga yang ke atas ya. Dengan cepat, para pencuri membobol 2 etalase berpengaman tinggi di Museum Louvre itu dan mengambil 8 benda berharga. Dan ada saksi mata nih yang bernama Samir yang sedang bersepeda di sekitar lokasi, melihat 2 orang naik ke hoist memecahkan jendela dan masuk dalam waktu sekitar 30 detik. Ia juga melihat keempat pelaku melarikan diri dengan skuter tidak lama kemudian. Dan dia pun segera melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dan saat kabur, para pencuri menjatuhkan mahkota milik permaisuri Eugenie yang kemudian ditemukan dalam kondisi rusak di dekat museum. Yang membuat geger, aksi itu berlangsung hanya 800 meter dari markas besar kepolisian Paris. Dan museum pun langsung ditutup untuk proses penyidikan. Dan polisi menyatakan telah menurunkan 60 penyelidik untuk mengusut kasus tersebut. Dan perampokan di museum ini membuat seluruh dunia dan termasuk kita pun terkejut ya Dok. Kejut banget. Ini kan soalnya museum besar yang mestinya juga punya pengamanan yang berlapis. Dalam bayangan gua, ini kayak film Mission Impossible. Jadi kayak detektif Ethan Hunt berusaha untuk mengambil ini permata tadi ya, perhiasan dari Ratu Marie dan Emily Ratu Hortense ini, kemudian berhasil tuh katanya berlian ini katanya kemungkinan akan dilebur sehingga bisa diambil gitu sama mereka. Ini canggih banget sih. Karena saking canggihnya dan saking bikin gegernya, Presiden Prancis juga sampai marah-marah karena ini bisa sampai kejadian. Dan berjanji untuk menangkap pencuri permata di Museum Louvre ini. Presiden Emmanuel Macron menyampaikan pernyataan tegas di media sosialnya bahwa segala upaya sedang dilakukan untuk menangkap pelaku dan mengembalikan perhiasan yang dicuri. Dan berjanji untuk menemukan kembali perhiasan yang dicuri ini untuk dibawa kembali ke tempatnya. Karena menurut detektif seni Arthur Brand, polisi cuma punya waktu 1 minggu untuk ngejar para pelaku sebelum barang curian kemungkinan besar dihancurkan. Jadi golden time-nya 1 minggu katanya ya. Kemungkinan mahkota atau mungkin berlian yang udah dicuri ini bisa akan dileburkan tuh dalam 1 minggu ini. Makanya harus bisa segera ditemukan sebelum akhirnya nanti dileburkan nih si berlian ini atau si barang curian ini. Gara-gara kejadian ini, museum ini akhirnya ditutup sementara demi penyelidikan. Aparat kepolisian sudah melakukan olah TKP juga dan memburu para pelaku yang diduga sudah merencanakan pencurian ini jauh-jauh hari. Tapi yang bisa gue bilang adalah ini canggih sih dia. Udahlah cuma
kurang dari 1 kilo dari markas besar kepolisian Paris. Kemudian dia ngelakuin pencuriannya di siang bolong dan katanya masuknya cuma 30 detik lagi. Singkat gampang lagi, banget bener. Berarti kayak udah dirancang sedemikian rupa ya. Ininya kayak Musuhnya tuh kayak di film-film Mission Impossible nggak sih, Bo, yang banyak sinar laser hijau gitu yang Ethan Hunt tetap bisa masuk, nyolong semua dicolong. Gimana kalau ini tim songnya Mission Impossible tuh Aduh sedih sih yang terakhir kali gue nonton. Emang sih Tom Cruise-nya udah kelihatan berusia. Iya, karena udah kelihatan berusia juga. Jompo, Bo. Repot aksi-aksinya dia kan selalu gak pakai stuntman. Betul. Dan yang terakhir itu kan kayak banyak di pesawat-pesawat itu tuh gue inget tuh. Dan dia melakukannya bener-bener, gue pikir ya jujur itu green screen. No, it's ternyata real. enggak, dia real. Yeah. Jadi di situ mukanya karena kena terpaan angin kan. Nah, mukanya kayak gitu gimana ya dong? Coba di zoom, mukanya gimana? Mulutnya tuh ngewer-ngewer gitu kan ke samping-samping. Iya emang bener. Itu saking kayaknya mukanya tuh elastis ya, sehingga pas ketiup angin sama laju pesawat itu dia. Bener. Jujur waktu pas gue liat ya di scene itu ya, gue pikir dikasih blower yang super kenceng. Ternyata abis itu ada beneran naik pesawat dia? Beneran naik pesawat. Gokil sih Tom Cruise, pantas Kucing aja pun jadi. kalah nyawanya. Iya juga ya bener. Pantesan aja beliau jadi salah satu aktor Legend. termahal juga di Hollywood. Selain daripada Dwayne Johnson yang dibayar mahal terus. Terus kini ini masih dalam pemburuan berarti ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa segera ditemukan karena ini adalah benda pusaka. Historical juga. Very historical. Kerajaan, perhiasan kerajaan, terus mau dilebur gitu ya. Soalnya kalau nggak dilebur ketahuan dong gitu barang curian. Makanya harus dilebur dulu. Kira-kira kalau udah dilebur bisa dijadiin apa ya? Dibentuk apa lagi sama dia ya? Gue baru tahu ternyata permata tuh bisa dilebur ya. Oh ya? Itu kan permata. Tapi kan sayang gak sih kalau dilebur udah sebalok-baloknya aja. Tapi ntar ketahuan pas dijual ke kolektor. Kolektor disimpan aja, nggak di blast gitu kan. Oh, ya gak sih? Bukankah orang mendapatkan sesuatu itu untuk dipamerkan kemudian? Masa dia cuma buat dia pandang sendiri doang? Ya udah lu pamerkan, abis itu langsung digerebek. Iya pasti kan. Anda menadahnya dari mana? Ngomongin dipamerkan ya, hari gini pasti lu lagi rame nih ya di sosial media lu, orang lagi pamer-pamer. Udah punya si Oren. Oh iya bener. Si iPhone 17. iPhone, bener. Bukannya orang lebih banyak sih ini ya, suka yang silver ya katanya. Katanya yang silver tuh lebih keren. That's why yang silver justru yang banyak habis. Sebenarnya tuh selera ya. Kalau gue sih mau dikasih yang orange atau silver gak nolak. Saya juga sih kalau itu. Jadi kalau yang orange tuh kayaknya langsung identik ya, identik. Karena belum pernah ada warna itu sebelumnya. Bukan, kalau lu pakai, gue langsung pakai oranye nih ya. Gue pakai oranye. Baru nih gitu ya benar. Padahal cuma casingnya doang udah banyak. Casingnya benar. Banyak casingnya doang. Jadi Detikers iPhone 17 ini lagi laris manis. Penjualan tembus 31% lebih tinggi dari iPhone 16. Jadi iPhone 17 ini mencatatkan permintaan yang luar biasa di pasar global. Dan menurut laporan terbaru, penjualan lini terbaru Apple itu melampaui kinerja pendahulunya yaitu iPhone 16 series. Dengan pertumbuhan signifikan pada dua pasar utama yaitu di Amerika Serikat dan di China. Dan dalam 10 hari pertama, penjualan terbuka iPhone 17 series terjual 14% lebih banyak dibandingkan seri sebelumnya. Pada periode yang sama dan data yang dirilis menunjukkan bahwa iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max mencatatkan peningkatan penjualan sekitar 12% dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Dan sementara itu model dasar iPhone 17 justru menjadi bintang utama dengan lonjakan permintaan hingga 31% dibandingkan iPhone 16 standar. Dan model tambahan nih sekarang jadi ada yang namanya iPhone Air. iPhone Air itu tuh tipis banget bener. Tapi yang gue tahu dia tuh cuma punya kamera belakang. Kamera depannya ada juga. Enggak. Masa sih? Coba nanti cek lagi deh. Seingat gue, soalnya gini waktu pada saat iPhone merilis, gue begitu lihat, ada iPhone Air ya. Pas gue lihat, iPhone Air bedanya, kameranya cuma satu. Sorry ya, gue cewek gak mau. Iya yang gue tahu memang kameranya cuma satu, sebulat kameranya gitu cuma doang. ada satu. Jadi gak punya lensa tele dia. Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa, tapi kalau dikasih juga gak nolak. Jadi si iPhone Air ini juga berhasil mengungguli kinerja iPhone 16 Plus sejauh ini. Menandakan minat pasar yang kuat terhadap seluruh lini produk baru Apple tersebut. Nah kalau menurut aku ya, ini menurut gue opini pribadi. Boleh. iPhone 17 itu terjadi lonjakan cukup tinggi karena beda. Jadi kalau orang megang bagian belakangnya aja, itu udah beda.
Kan Maksud ada sih? bagian Oh iya sininya. benar. Ada bagian Di sininya. Terus kameranya tuh beda. iya, terus dia kayaknya ada ditambahin fitur apa yang sedikit berbeda. Jadi kadang kita kan biasanya setiap tahun tuh Apple merilis, tapi nggak beda-beda jauh. Terus begitu dijajarin sama iPhone sebelumnya, Iya, kok iya, mirip beda. banget. Jadi Yang kan ini beda kayak jauh tapi ya iya, cukup beda cukup gitu. beda jauh. Terus warna orange lagi. Bener. Untuk kebutuhan flexing sih sangat Uh, works. langsung gini flexing kan, dar dari jauh warnanya oranye gitu. Gue juga bisa flexing sih, Apa? pakai orange, buah orange. Ada different kind of Tertarik? flexing, different kind of flexing. Lo adalah tipikal orang yang ngikutin tren handphone atau selagi masih oke handphone gue mah pakai aja Enggak, terus. Gitu. gue nggak ngikutin, gue cewek mungkin kali ya. Gue sih Trennya bukan dia mah tipikal yang ini, kayak gini. menyelami dari satu laut ke laut yang lain tuh trennya Evelyn Ong tuh. Ya abis ngapain ya? Abis mirip-mirip banget gitu loh. Nggak, gue tipikal kalau bisa sampai rusak. Tapi kadang-kadang gue suka dipaksa sama pasangan gue. Mm-mm. Jadi ini kan iPhone 15 ya. Sebelumnya tuh gue iPhone 11. Mm. Itu pun gue sebenarnya nggak mau ganti. Sebenarnya nggak mau ganti tapi Gue nggak mau ganti. waktu itu udah rilis udah ganti deh. Cuman mungkin temen-temennya dia tuh kayak bilang, gila bro, bini lu masa pakai handphone yang lama banget. Masa sih? Beneran dibicarain gitu. Cuman dia sebenarnya cuek aja. Cuman Iya. jujur gue saat itu belum mau ganti. Gue kayaknya maksudnya ntar aja lah, nggak penting-penting banget. Maksudnya itu kesukaan setiap orang kan berbeda. Betul. Ya gitu loh. Jadi ya waktu itu sampai akhirnya sebelum 15 dia 14 udah mau keluar, dia bilang aku kasih ya buat kado ya, kado ulang tahun. Gak usah, gak mau. Pokoknya gue mau nunggu nanti aja, masih terlalu dekat 11 ke 14. Jadi sebagai gantinya aku mau jalan-jalan Beb. Di daerah Sulawesi sana tuh ada tempat diving. Beda emang nih orang. Iya dong. Malah milih diving instead of buying another smartphone. Karena menurut gue yang namanya pengalaman itu tuh gimana ya? Gue bisa pergi tahun ini, belum tentu ya, 5 Betul. tahun lagi atau 10 tahun lagi gue bakal se-fit ini. Gitu. True that. Lu gimana? Lu lebih pilih pengalaman atau beli barang? Pengalaman. Tapi sejauh ini gue malah beli barang. Tapi Gue beli koleksi vinyl itu. iPhone sih enggak. Tapi kayaknya lu juga banyak ngetrip-ngetrip juga. Soalnya handphone gue lebih mahal daripada iPhone, sorry. Oke, nggak apa-apa. Gue sih nggak peduli. Lu mau flexing, I don't care. Gak apa-apa. Gue juga pengen tahu Detikers gimana pendapatnya soal ekonomi Indonesia selama setahun terakhir. Kita kemarin kan udah ngobrol ya soal bagaimana kinerja Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir dari kacamata politik seperti apa. Tapi ada PR kemarin dari sisi ekonomi sebenarnya. Itu akan kita bedah lebih dalam bersama narasumber favorit kita semua. Pak Tauhid Ahmad. Sesaat lagi Detikers. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Wow, Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ini benar nggak cuma hore-hore karena kita akan menjadi lebih serius. Mulai detik ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Tauhid Ahmad soal bagaimana setahun terakhir ini kinerja ekonomi Indonesia di mata para ekonom. Kemarin sih Pak Prabowo nyebutnya we do it gitu, we did it gitu. Karena dirasanya ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu yang tertinggi juga di antara negara-negara G20. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan kasih dulu beberapa berita menarik lainnya Detikers, termasuk soal apa nih? Soal ini yang kemarin juga ramai sekali di media sosial soal mahasiswa yang kemudian bunuh diri katanya ya, diduga bunuh diri, yang juga dilatar belakangi oleh kasus bullying juga katanya. Ini ada mahasiswa di Universitas Udayana yaitu Timothy yang saat ini update terbarunya adalah 3 mahasiswa kedokteran yang katanya ikut membuli atau merundung Timothy ini didepak akhirnya dari RSUP Ngurah. Mereka adalah mahasiswa koas di RSUP Ngurah, Detikers. Ini sudah dikonfirmasi sama Kementerian Kesehatan bahwa 3 pelaku ini adalah peserta didik dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan mereka sudah tidak lagi bertugas di Rumah Sakit Vertikal buntut dari kasus ejekan kematian Timothy. Tindakan ini diberikan ke rumah sakit sebagai komitmen lingkup fasilitas kesehatan bebas dari pelaku perundungan atau bullying. Ketiganya juga dinilai nirempati gara-gara mengejek Timothy
yang kemudian tewas pasca melompat dari lantai 4 gedung. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan harusnya jadi pelajaran sangat berharga buat kita semua bahwa jangan pernah menyisakan ruang untuk perundungan dimanapun kita berada. Mau itu di lingkungan sekolah apalagi ya. Benar. Kemudian di tempat kerja itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya nemu yang kasus kayak gini, lo bisa banget bertindak sebagai hero untuk mencegah itu semua. Karena we never know what the future holds ketika lo melakukan tindakan bullying ini ke seseorang gitu. Nah kalau menurut lo gimana caranya supaya tidak ada pembulian menurut lo? Untuk meminimalisasi lah hal-hal seperti itu terjadi. It starts from your household kayaknya ya. Kayaknya didikan keluarga tuh penting banget untuk bisa membentuk karakter si anak ini buat tidak jadi seseorang yang bertindak seolah-olah relasi kuasa karena dia lebih kekar, lebih oke, lebih punya kekuatan dari sisi sosial, ekonomi atau apapun itu jabatan sehingga dia rasa kuasanya tuh besar sekali sehingga kalau ngelihat orang yang ada di bawah dia tuh dia pengen ngegulingin gitu. Dan itu harusnya dimulai dari pendidikan keluarga kayaknya. Ya, aku juga setuju sih. Maksudnya kadang-kadang bilang menuntut sekolah ini supaya menstop lah tindakan bullying ya. Mau gimana pun yang namanya seorang anak itu kan pembentukan karakter ya. Pembentukan karakter itu kan cuma dari sekolah juga, tapi tanggung jawab dari orang-orang yang di rumah. Gitu loh, secara akademis bagus tapi di rumahnya tidak diajarkan tentang karakter yang baik. Jadinya ya nilai akademis bagus tapi nggak punya empati. Gitu loh, merugikan orang lain. Jadi Detikers, ayo yuk kita mulai sedini mungkin kita berikan kita tanamkan hal-hal yang baik kepada anak kita karena sekecil apapun itu akan berdampak sih pada saat mereka dewasa gitu loh. Mungkin kalau misalkan lu punya anak gitu loh atau lu punya ponakan, lu akan kayak ngomongin apa nih yang berhubungan dengan kayak pembulian? Gak usah jadi so jagoan di sekolah lu atau di kampus lu atau di tempat kerja lu karena dunia itu gak cuma berputar di atas kepala lu doang gitu sehingga gak usah merasa besar gitu di hadapan siapapun. Karena kita cuma udah manusia biasa aja sama-sama gitu, kenapa harus melakukan perundungan satu sama lain. Dan rasa-rasanya juga gak ada ini ya kayaknya ya, gak ada rasa puas ketika setelah melakukan pembulian itu juga. Ya gak sih? Kayak lo mengincar rasa apa setelah melakukan pembulian itu kan termasuk perbuatan yang tidak memberikan rasa puas harusnya. Kalau gue mungkin karena anak gue usianya SMP ya, satu SMP 2, satu kelas 3 SD, mungkin kan itu masih kecil ya. Mungkin kayak gue juga kayak melihat kayak hal kayak gini kan juga worried lah. Gue gak mau anak gue jadi pembuli ataupun yang dibully. Ya gue juga lagi kayak hal ini jadi kayak menampar kita sebagai para orang tua. Supaya apa sih hal baik yang bisa kita ajarkan ke anak. Gue langsung kayak mikir mungkin ya gimana pun lo harus menjadi seseorang yang rendah hati. Ya dong, itu pasti kan awal mulanya menurut aku sih kayak tidak terima misalkan dia lebih pinter atau dia lebih cantik, lebih keren. Gue gak terima nih kalau dia lebih keren sama ini. Berarti kan ada sisi kayak iri hati gitu kan. Terus mungkin kayak rendah hati tuh maksudnya ingat di atas langit tuh harus masih ada langit, lu gak boleh sombong gitu loh. Kayak harus diingetin sih dari hal-hal simple seperti itu. The world does not revolve around you. Jadi kayak ya kita bijaksana aja. Pokoknya para Detikers kita doakan agar hal ini tidak terjadi lagi. Amin. Kita coba yang terbaik dimulai dari sekeliling kita, dimulai dari rumah kita sendiri. Dan juga ini ya, penting juga rasanya dari si kampus atau sekolah atau tempat kerja itu menciptakan ekosistem yang memang memitigasi tidak boleh ada orang yang melakukan perundungan gitu. Either itu lewat aturan yang diterapkan di situ atau memang pengawasan yang diperketat atau ya disampaikan langsung gitu ke mahasiswanya, ke sekolah, ke murid-muridnya bahwa nggak boleh ada ini karena kita punya punya pengawasan seperti ini. Jadi orang tuh memang bisa dicegah gitu tindakan itu. Sanksi karena tegas dikeluarkan. Kita kan nggak bisa ngontrol kan soalnya bagaimana mereka datang dari keluarga masing-masing gitu. Jadi ya ini bisa jadi pelajaran sangat berharga lah buat kita. Jangan sampai ada Timoti-Timoti lainnya menjadi korban. Termasuk ini yang pengen kita rayakan juga sebentar lagi, kita juga akan merayakan Festival Film Indonesia yang beberapa hari lalu juga sudah mengumumkan daftar nominasinya akhirnya. Kalau nggak salah FF ini bakal
digelarnya bulan depan deh, November. Evelyn katanya masuk juga jadi salah satu kategori ya, Amin. aktris pemeran pendukung terbaik. Amin. Filmnya apa waktu itu? Itu peran pendukung terbaik jadi pajangan. Jadi background Jadi pohon ya, jadi pohon. Jadi pohon melambai-lambai. Iya, ada banyak film yang sebenarnya menyabet kategori yang cukup banyak di FFI tahun ini, termasuk Sore juga ya yang ada di layar seperti sekarang ini. Termasuk juga yang gue catat tuh ada Pengepungan di Bukit Duri juga termasuk banyak tuh dapat nominasi. Nonton nggak Pengepungan di Bukit Duri? Tapi Sore nonton nggak? Enggak. Ih, parah banget ya nggak nonton Sore guys. Ya nih gue Iya udah nggak banyak movie banget. goers ya? Dulu iya, sekarang enggak. Oh, you used to tapi sekarang enggak. Iya, Sore tuh banyak dapet Pengepungan Bukit Duri, terus Pangku juga termasuk banyak juga, tapi belum ada di bioskop ya sampai saat ini. Terus ada apa lagi? Dari FFI ini juga termasuk yang banyak mendapatkan nominasi adalah film ini apa sih Jumbo. Oh Jumbo yang kemarin. Jumbo nonton tapi kan? Enggak juga. Anak Oh, lo nonton gak tapi? Enggak terlalu juga. Mereka enggak terlalu itu Kak. Oke. Kadang-kadang film buat anak-anak juga agak jarang ya. Tapi Jumbo tuh menurut Kayaknya gue dia nonton tapi sama laki gue. Oh, oke. Bukan Soalnya ibunya lagi berendam di dalam sebuah lari. lautan. Lari dari kenyataan. Iya, jadi banyak nih yang jadi mendapatkan nominasi di FFI. Kita coba lihat beberapa nominasi yang juga cukup menarik deh ya di gelaran FFI tahun ini. Yang termasuk di dalamnya adalah film cerita panjang terbaik. Nominasinya adalah ada Jumbo, ada Pangku, ada Pengepungan di Bukit Duri, ada Perang Kota, dan Sore Istri dari Masa Depan. Dan you know what? I watch all of this movie. What? On theater. What? Berarti lo benar-benar penggemar movie banget ya? When it comes to Indonesian movie, gue akan berusaha untuk nonton di bioskop sih selagi emang trailernya terlihat menarik. Dan Indonesia juga ini loh udah bagus-bagus loh filmnya sebenarnya. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa film Indonesia horor lagi pun kalau misalnya bikin film tuh kayak nanggung gitu. Tapi makin kesini menurut gue banyak kok film Indonesia yang bagus-bagus juga walaupun memang masih didominasi sama tradisi yang dulu ya. Enggak dengan film-film horor. Kenapa iya, sih? Iya, sih banyak. Walaupun makin beragam kok terlihat dari kategori film panjang terbaik ini juga ini datang dari berbagai macam genre. Bahkan gak ada film horor di sini. Ya selalu seperti itu anyway ya FFI ini biasanya. Ini dari film animasi ada satu. Pangku tuh apa? Drama ya kayaknya ya. Terus Pengepungan Bukit Duri, Perang Kota, Sore Istri dari Masa Depan. Kategorinya sangat unik. Jadi sangat kompetitif sepertinya. Termasuk ini kalau dibahas ya Pengepungan di Bukit Duri. Ini dapat 12 nominasi ya. Oh 12 ya? 12 nominasi. Joko Anwar lagi-lagi jadi sorotan lewat karya terbarunya Pengepungan di Bukit Duri. Yeah. Ya, jadi film ini sukses memimpin perolehan nominasi dengan total 12 kategori bergengsi. Itu daftar nominasinya tuh ada film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, pokoknya banyak deh. Ada 12 tuh kan nominasinya. Best of the best. Jadi latar belakangnya di Indonesia di mana kondisi sosial berada di titik kritis akibat diskriminasi dan rasisme yang semakin merajalela. Yeah. Itu dia untuk Pengepungan di Bukit Duri. Terus kemudian ada lagi The Shadow Stray, ini juga 12 nominasi juga nih. Oh iya, ini juga gue nonton nih di Netflix waktu itu premiernya. Yeah. Ini film aksi garapan Timo Cahyanto juga mengantongi 12 nominasi di FFI 2025, dibintangi oleh Aurora Ribeiro. Terbaik Aurora Ribeiro di situ. Ya, di sini The Shadow Stray menampilkan sisi baru dari perfilman laga lokal yang makin sinematik. Jadi di sini ceritanya ada seorang pembunuh bayaran di dalam organisasi internasional yang dikenal dengan nama The Shadow. Ya. Lo coba nonton deh film itu karena that is one of the best intro dari seluruh film Indonesia. Oke. Jadi kayak opening scene-nya tuh salah satu yang terbaik yang pernah gue tonton dari film-film Indonesia. Kemudian ini juga ada film apa lagi? Perang Kota 10 nominasi ya, 10 nominasi. Oh banyak juga dia. Iya, lumayan ini. Ini jadi tentang seorang mantan petarung dan pemain biola berusia 35 tahun yang kini menjadi guru sekolah dasar. Dan pengabdiannya selama Perang Kemerdekaan membuat mempunyai reputasi sebagai prajurit kawakan. Iya.
Nah, itu Chico Jericho sekilas tuh yang main di Chico situ. Jericho. Kemudian di sore itu Istri dari Masa Depan ya. 8 nominasi. Coba ceritain gimana? Jadi ada seorang istri yang ceritanya lagi datang ke tempat suaminya yang katanya si istri ini datang dari masa depan. Dia datang dari masa depan untuk memperbaiki kehidupan suaminya yang di masa depan katanya itu bakal meninggal gara-gara hidupnya tuh nggak sehat gitu. Nah, perjalanan membuat si suaminya ini sadar lah yang membuat cerita ini jadi sangat menarik dan beda dari versi yang ada di web seriesnya. Ini udah masih ada kalau nggak salah di layar, masih ada di bioskop sih. Yang ini lu juga nonton, yang Gowok Kama Sutra Jawa. Nonton. Itu juga bagus. 7 nominasi ya. Jadi ceritanya gimana tuh kalau lu nonton? Gue nanya aja nih sama lu. Gowok tuh ini, tahu nggak tradisi Gowok di Jawa? Gowok itu jadi kalau misalnya orang dulu tahun 50-an kalau nggak salah, itu dia tuh punya tradisi kalau mau nikah harus digowok dulu. Gowok itu adalah diajarin ilmu Kama Sutra. Iya. Jadi misalnya orang-orang dulu kan tuh nikahnya tuh muda-muda tuh. Terus habis itu sebelum dia masuk ke pernikahan digodok dulu sama gowok. Nama istilahnya tuh gowok. Terus dia digowok dulu selama beberapa minggu kalau nggak salah atau bulan hitungannya. Jadi orangnya namanya Gowok. Bukan namanya, maksudnya nama kayak profesinya. Iya, nama profesinya Gowok. Gowok, betul. Dia dikirimin, diasramakan di tempat si Gowok ini untuk diajarin berbagai macam hal tentang Kama Sutra sehingga nanti kalau pas pernikahannya rumah tangganya bisa langgeng, intim gitu. Itu istilah. Itu dia Gowok. Ya. Terus ada yang Jumbo 7 nominasi. Iya, terus yang terakhir nih Pangku 7 nominasi. Ya, Pangku tuh belum tayang, bakal tayang awal November ini. Jadi kalau dari film Pangku ini menceritakan kisah Sartika, seorang perempuan muda yang tengah mengandung dan mencoba memulai hidup baru jauh dari kampung halamannya dengan harapan bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk sang bayi. Itu ceritanya. Iya, latar belakang lokasinya di Pantura. Bener. Jadi gadis Pantura yang mencoba mengubah hidupnya setelah berjuang menjadi seorang gadis pangku di kawasan Pantura, benar. Ini bagus kayaknya filmnya. Kita nantikan siapa yang akan menjadi film terbaik di FFI tahun ini. Semoga kalian udah nonton semuanya, pun kalau belum, yang masih ada di bioskop segera nonton karena film Indonesia yang masuk dalam nominasi tersebut bagus-bagus semuanya. Sukses selalu buat film Indonesia. Kita break dulu gak? Yuk, kita break dulu Detikers. Abis ini kita akan kembali dengan yang kita janjikan tadi. Review 1 tahun ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sesaat lagi Detikers. Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, you are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Emang suka kayak gitu dinamika perdaringan ini ya. Iya, gitulah yang namanya host ya, kadang-kadang suka dikerjain mulu Detikers. Lagi seru ngomong apa tiba-tiba dinyalain, lagi makan hap gitu kan langsung dinyalain on cam gitu. Kan suka kita harus selalu standby. Gue bahkan pernah kayak gini. Kita udah 1 menit nih, gini-gini kita masih nungguin kan kapan tiba-tiba kayak loh kok udah ada gambar kita di situ tapi nggak ada ininya. Nggak ada kan, nggak ada musik, nggak ada bumper musik, ya kan. Bumper, intro segala macam. Ini udah live gitu. Udah 1 menit sengaja emang. Sengaja kita dikerjain terus kita kan. Kita ditunjukkan sisi manusiawinya tuh. Ini bukan AI kan gitu. Jadi orang bisa ngakuin bahwa ini real, no fake. Termasuk yang satu ini juga harusnya adalah sesuatu yang real ya buat Detikers karena beliau sudah berulang kali juga main ke Detik Sore, tapi kali ini kita terhubung secara daring. Seperti yang kita janjikan tadi, kita bakal ngobrol soal refleksi 1 tahun ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif atau Ekonom Indef. Pak Tauhid, selamat sore. Selamat sore, Mas Edo, Pak Eteli. Ya, kabar? Sore, sehat Pak Tauhid ya? Sehat. Pak Tauhid, udah berapa banyak pertanyaan wartawan yang dijawab tentang 1 tahun evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran? Udah banyak pasti ya Pak? Ya, sebenarnya mereka minta penjelasan bagaimana perkembangan ekonomi ya, terutama di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya.
Meskipun memang kalau kita lihat ya ada plus minusnya lah masing-masing gitu ya. Ada beberapa indikator yang sudah terlampaui, tapi ada beberapa indikator yang rasanya memang masih belum perlu kerja sesuai. keras ya Pak. Perlu kerja keras. Iya. Ya. Tapi sepertinya kemarin Pak Prabowo menyampaikan soal kinerja ekonomi cukup optimistis dan begitu begitu puas gitu, cukup puas gitu dengan capaian ekonomi Indonesia sejauh ini, bahwa Indonesia termasuk negara yang GDP-nya cukup tinggi di antara negara-negara G20 itu juga ditonjolkan begitu ya, seperti bagaimana Pak Jokowi juga sebelumnya melakukan hal yang sama. Tapi apa yang jadi catatan kritis dari apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, Pak Tauhid? Ya, saya kira kalau betul ya, kalau kita lihat sudah banyak beredar ya report atau laporan dari pemerintah mengenai pencapaian perkembangan ekonomi, investasi, program-program pemerintah. Saya kira memang pada level itu menunjukkan kinerja ya, output yang dilakukan oleh pemerintah. Pasti dari sesuatu yang nol, kemudian dikasih waktu 1 tahun dengan beragam anggaran, kebijakan dan sebagainya, pasti ada hasilnya. Saja tidak minus begitu. Namun memang lagi-lagi kalau kita melihat cara pandangnya adalah selalu membandingkan dengan negara lain, pasti kalau bandingannya dengan negara G20 yang sudah dalam kondisi istilahnya mereka full employment, maka pasti kita lebih tinggi begitu ya, misalnya dengan Amerika, dengan Uni Eropa, bahkan Jepang sekalipun, bahkan Cina sekalipun, kita masih lebih baik begitu. Tapi marilah kita melihat beberapa hal yang mungkin perlu kita telusuri ya. Kalau kita lihat kan tentu yang bisa mengukur sejauh mana perkembangan adalah kita sendiri dengan melihat seberapa jauh arah daripada perkembangan ekonomi dengan target yang kita tetapkan. Nah, itu yang saya kira menjadi landasan, karena kalau dibandingkan dengan negara lain rasanya situasinya akan berbeda. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat memang indikator-indikator refleksi ekonomi itu pasti dikaitkan dengan beragam parameter, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, sampai kemudian memang bagaimana kemiskinan dan pengangguran. Nah, saya kira itu yang dilihat apakah targetnya sesuai atau tidak. Misalnya katakanlah target pertumbuhan ekonomi kita itu 5,2% di 2025. Nah, jadi kalau kita capaian kuartal 2 5,12%, berarti kan memang mendekati ya 5,2 tapi belum tercapai. Seperti itu. Jadi targetnya katakanlah 100%, ternyata masih belum sampai ke 5%, 5,2%. Jadi menuju situ ya, tapi belum terlampaui. Tetapi misalnya inflasi ya 2,5% plus 1, sementara inflasi kita tercatat di September 2,65, ya menunjukkan dia tetap berada pada rate yang cukup stabil begitu. Jadi tidak ada masalah dengan inflasi. Nilai tukar targetnya 16.000, tapi kita melemah menjadi kisaran ya kemarin 16.400, 500, bahkan kalau kita lihat year to date-nya sekitar 3% ya depresiasi. Jadi masih harus dikuatkan lagi agar lebih kuat lagi. Kemiskinan ya ditargetkan 7-8%, nah, tapi realitasnya per Maret itu 8,47%, jadi masih di atas target pemerintah begitu ya. Jadi masih kurang. Nah, sementara koefisien Gini yang targetnya katakanlah berada pada rentang 0,379 sampai 0,382, ternyata telah masuk pada target yang ditetapkan, ya ini angka 0,375 pada Maret 2025 ya. Saya kira ini hal yang positif tentu saja ya. Nah, termasuk misalnya pengangguran yang targetnya 4,5 sampai 5% pada 2025, ternyata pada Februari sudah 4,76. Berarti itu sudah masuk wilayah target. Jadi secara objektif menggunakan data-data BPS juga ya sebagian besar melampaui, tapi sebagian besar juga ada yang belum begitu ya. Saya kira itu lebih realistis kita melihat pencapaian kinerja pemerintah. Memang ada yang berhasil, tapi masih ada yang perlu didorong lebih keras lagi begitu, Mas Edo.
Oke, tapi kayaknya cukup fair nggak Pak kita bisa melihat indikator makro tadi sebagai sebuah kinerja dalam 1 tahun gitu Pak? Atau we need more time untuk bisa memvaluasi seperti apa kinerja yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi kita? Atau sudah bisa dinilai untuk 1 tahun? Atau apa yang bisa dinilai dalam 1 tahun? Ya, kalau beberapa indikator itu sebenarnya sudah ya, kecuali pertumbuhan ekonomi itu mungkin kuartal ketiga. Kita baru bisa melihat di kuartal kedua ya. Kuartal ketiga kan sejak pelantikan sampai Oktober itu kan 1 tahun. Berarti nanti kemungkinan kuartal ketiga itu kalau kita lihat ya pengumumannya di bulan November begitu ya. Berarti baru kita lihat seberapa jauh angka akhir daripada target 5,2%. Berarti kan kalau 5,2 targetnya angka 5%, berarti kan ya untuk pertumbuhan ekonomi ya di atas 90% sebenarnya targetnya kan ya, tidak jauh-jauh meleset amat tapi masih di bawah target begitu. Saya kira itu. Nah, kemudian yang kedua misalnya kalau kita apakah waktu 1 tahun untuk beberapa level output ya program dan kegiatan sebenarnya bisa kita ukur. Misalnya kan program MBG ya targetnya hampir SPPG-nya itu sebesar kalau nggak salah sekitar 30.000 ya, tapi kan baru separuhnya begitu. Right. Jadi hal-hal itu yang kemudian bisa kita ukur setelah 1 tahun, padahal itu ditargetkan 2025 seluruhnya itu bisa selesai. Jadi itu pada level kinerja KL yang kemudian bisa dilakukan gitu. Meskipun mungkin targetnya di 2029 jauh lebih tinggi, nah itu yang kemudian bisa kita ukur gitu. Saya kira 1 tahun waktu yang cukup untuk kemudian merefleksi bagi semua pemerintahan apakah mesin-mesin pemerintahan itu bekerja secara efektif atau tidak gitu. Ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, tapi ada yang sifatnya integratif begitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Itu bukan serta-merta bidang-bidang ekonomi saja, tapi juga hal lain. Apakah seberapa jauh katakanlah dukungan anggaran, ya, persoalan tata kelola dan sebagainya, ini multisektor gitu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan target dari kebijakan moneter Bank Indonesia karena sudah masuk dalam undang-undang P2SK, sehingga itu juga merupakan output dari Bank Indonesia betul. Termasuk misalnya kaitannya dengan nilai tukar gitu ya. Memang mandatorinya adalah Bank Indonesia, tapi nilai tukar juga sangat terkorelasi seberapa jauh misalnya Kementerian Perdagangan melakukan upaya agar ekspornya lebih kuat daripada impor, sehingga ini mendorong nilai tukar lebih kuat karena banyaknya masuknya dolar ke kita ketimbang yang keluar gitu. Kalau neraca perdagangannya surplus terus, otomatis memperkuat nilai tukar. Jadi saya kira sudah cukup 1 tahun untuk kemudian pemerintah melakukan refleksi begitu, mengambil langkah-langkah strategis gitu, Mas. Dari sisi kebijakan apa yang perlu diperbaiki Pak Tauhid? Apakah masih ada yang rasa-rasanya this is not on the right track gitu, perlu ada penyesuaian, atau semuanya dari sisi kebijakan masih sudah tepat gitu, tapi apa yang perlu diperbaiki gitu Pak Tauhid? Ya, saya kira beberapa ya kalau dari kebijakan ini kan berkaitan dengan masyarakat ya. Saya kira persoalannya adalah memang persoalan daya beli masyarakat begitu ya. Ini yang kemudian ada upaya-upaya yang harus diperbaiki oleh Menko Perekonomian beserta Menteri Keuangan. Bagaimana daya beli kelas bawah dan menengah ini bisa tidak stagnan, tapi bisa lebih tinggi begitu ya. Nah, problemnya adalah kebijakan untuk mendorong daya beli dari sisi katakanlah bantuan sosial dan sebagainya itu sudah relatif cukup gitu. Tapi peningkatan daya beli dari sisi untuk penciptaan lapangan kerja itu yang kemudian harus diperbaiki dan harus banyak perubahan gitu ya. Ini yang saya kira masih kurang begitu ya. Misalnya kaitannya seberapa jauh misalnya investasi ya asing di sini kan justru turun ketimbang investasi domestik, padahal investasi asing ini diharapkan bisa lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Berarti ada PR bagaimana
perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, ya kepastian insentif dan sebagainya itu yang kemudian harus diperbaiki. Ini salah contoh. Kemudian misalnya bagaimana kita memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Mungkin Menteri Keuangan yang baru sudah sadar bahwa memang ada problem di kita bukan soal pendapatan negaranya, tapi misalnya soal spendingnya. Kalau kita lihat belanjanya ini, kemarin kan Pak Menteri sempat mengejar-ngejar kepala daerah ya, bahwa kepala daerah ini spendingnya punya problem. Tapi kalau saya lihat data misalnya ya, kalau kita lihat belanja kementerian lembaga, penyerapannya itu masih sekitar 53,8% begitu ya belanja atau kalau belanja KL ya, kalau belanja pemerintah pusat tuh 52,1, sementara transfer ke daerah sudah 66,1. Justru belanja pemerintah pusat itu yang harus digeber ya. Ini laporan dari September ya APBD kita. Justru problemnya belanja pemerintah pusat ya yang kurang ya, harus digenjot. Wajar kalau kita lihat misalnya dana makan bergizi gratis akhirnya dikembalikan lagi ya karena ada persoalan tidak terserap dengan baik. Saya kira itu kebijakan mempercepat di sisa kuartal 3 kuartal terakhir ini menjadi problem serius yang harus dilakukan agar ada angka yang signifikan di akhir tahun, dan dampaknya itu bagi perekonomian akan sangat penting begitu Mas. Siap. Evelyn mungkin sebagai ibu rumah tangga ada keluhan terkait ekonomi 1 tahun terakhir yang bisa jadi pertanyaan juga buat Pak Tauhid mungkin ya. Yang pastinya sih berasa ya, kalau zaman dulu belanja 1 juta kayaknya keranjang penuh, sekarang belanja 1 juta kok kayaknya masih banyak kosongnya gitu loh Pak. Ya bener-bener loh, selama ini kayaknya gak terlalu berasa, tapi jujur aku pribadi tahun ini tuh berasa banget. Berasa ada kenaikan harga-harga ya? Yes, berasa kayak biasanya belanja sedikit ini paling habisnya berapa, sekarang tuh kayak lonjakannya tuh terasa banget. Tapi kata Pak Prabowo sendiri, pemerintah berhasil menjaga inflasi di angka 2% atau ada bottleneck di mana Pak dari catatan Pak Tauhid soal? Memang kalau kita lihat angka inflasi kita sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan tahun lalu ya. Tahun ini 2,67 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Memang inflasi juga mencerminkan pergerakan ekonomi begitu. Namun kalau kita lihat inflasinya ini memang kita bagi ada inflasi inti ya, ada inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah ya, ada inflasi volatile food begitu. Nah, kalau kita lihat angka volatile food itu memang jauh lebih tinggi, bisa kadang-kadang 6-7%, sementara inflasi umumnya hanya 2,5-2,4%. Nah, itu yang menyebabkan betul ibu-ibu ini seringkali merasa harga-harga kok mahal begitu. Misalnya berapa bulan lalu beras naiknya cukup tinggi ya, kemarin harga cabai, harga sayur mayur dan sebagainya, termasuk juga minyak goreng. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat volatile food itu yang menyebabkan kantong ibu rumah tangga itu yang kemudian cepat tipis begitu. Ini yang kerasa begitu ya. Memang sementara kalau misalnya inflasi inti ada harga emas, kemudian harga sewa rumah dan sebagainya, even ada kenaikan sebenarnya masih lebih kecil ya dibandingkan katakanlah inflasi atau kenaikan harga untuk bahan makanan begitu, Mbak. Siap, Pak Tauhid, ini juga kita kan dalam 1 tahun terakhir juga punya tantangan yang cukup serius gitu soal menjaga daya beli masyarakat gitu, bahwa itu juga ada kaitannya tadi soal inflasi gitu, termasuk juga produktivitas harus terus ditingkatkan biar bisa berkesinambungan gitu sama bagaimana negara semakin kuat dengan penerimaan negaranya. Sampai saat ini apakah ada yang dirasa salah jalur gitu Pak soal bagaimana menjaga daya beli masyarakat, artinya kayak apakah bansos cukup efektif sejauh ini atau ada semacam kebijakan lainnya yang bisa harusnya menambah daya beli masyarakat di masa mendatang, Pak Tauhid? Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan stimulus ya fiskal ya sampai 3 kali, bahkan kemarin juga diumumkan begitu ya. Rata-rata stimulus fiskal yang ada itu umumnya adalah bagi kelompok bawah ya, misalnya
bantuan sosial ya untuk PKH, kemudian bantuan non tunai dan sebagainya, termasuk stimulus-stimulus yang diberikan terutama untuk pelaku usaha. Nah, problemnya adalah justru ya daya yang tergerus paling besar dan menggerakkan perekonomian ini kelas menengah, gitu ya. Kelas menengah ini hampir mungkin sama sekali kurang tersentuh lah dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, di awal tahun pernah ada stimulus untuk katakanlah potongan diskon listrik ya. Setelah itu berhenti ya. Sementara yang kelompok bawah masih terus ada bantuan sosial yang lain ya. Saya kira ini yang kemudian membuat ya akhirnya ya ekonomi kita daya belinya tidak tumbuh. Ini dicerminkan apa, penjualan roda 2 nggak bergerak ya, penjualan semen juga justru kontraksi dan sebagainya. Ini yang kemudian kelas menengah ini kurang banyak tersentuh dengan kebijakan stimulus yang ada gitu ya. Nah, kelas menengah ini selain harusnya ada keringanan atau pengurangan biaya, sangat sensitif misalnya terhadap pajak, terutama PPN gitu ya. Kita tahu mayoritas PPN kita 11%. Ini yang saya kira mungkin ini bisa didorong lebih baik untuk turun begitu ya. Saya kira ini yang belum tersentuh oleh kebijakan saat ini. Termasuk misalnya kelas menengah ini yang dibutuhkan sebenarnya lapangan pekerjaan, terutama di sektor formal. Ya, kita tahu banyak kelas menengah yang sudah lulus, graduate, dan sebagainya. Sekarang sulit sekali mendapatkan lapangan pekerjaan ya, karena sektor industrinya itu tidak membuka lapangan lebih banyak begitu. Pak Tauhid, sorry saya potong. Kalau PPN diturunkan katakanlah jadi ke 8% gitu misalnya, apakah itu bisa ikut mendorong nanti tertumbuhnya lapangan kerja baru, Pak? Ya, saya kira sangat dimungkinkan ya. Itu kan dengan PPN turun berarti kan harga jual dari produk sehari-hari kita, makanan, minuman, baju dan sebagainya bisa turun. Dan kalau ini turun ya ini bisa meningkatkan omset para pelaku usaha. Ketika omset naik, ya tentu kebutuhan akan input, apakah bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya, bisa lebih tambah lagi. Begitu. Jadi ya, luas, Pak ya? Luas, begitu. Kalau harga barang terlalu mahal karena PPN, ya orang nggak akan beli. Kalau nggak akan beli, ya para pelaku usaha nggak akan nambah tenaga kerja. Nah itu, jadi dampaknya juga luas ke tenaga kerja. Jadi, penting begitu. Nah, Vietnam baru-baru ini kan mereka menurunkan PPN-nya sampai 8% ya, menghadapi situasi Trump efek begitu. Apa yang kemudian terjadi? Triwulan 2, kuartal kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi mereka melesat di atas 7%, jauh bahkan mendekati 8%. Jadi efek ke konsumsi daya beli masyarakatnya tinggi sekali begitu. Jadi ini penting gitu. Kalau harga mahal-mahal tadi Mbak Evri menyampaikan di kantong rasanya kok 1 juta makin sulit gitu. Nah ini salah satunya itu begitu ya. Iya kurang lebih begitu. Ini jadi, saya kira penting. Jadi pendekatan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak tadi bisa dengan memperluas objek pajaknya lewat insentif dengan turunnya PPN tadi gitu Pak ya? Ya, memang kalau secara jangka pendek pasti akan ada pengurangan, ada penerimaan pajak yang turun ya. Tapi kalau ini bisa didorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli, ya yang bisa mampu bayar pajak akan jauh lebih banyak begitu. Artinya kalau yang beli makanan ada tadinya hanya satu toko misalnya hanya 10 dus ya, ketika murah kan dia jadi bisa 20 atau lebih, sehingga sumbangan ke pemerintahnya ya misalnya untuk PPN maupun pajak penjualannya itu bisa dapat begitu. Oke, Pak Tauhid mungkin terakhir sebelum kita tutup segmen ini, saya pengen Pak Tauhid menilai beberapa indikator yang saya udah siapin buat Pak Tauhid nilai gitu ya. Jadi misalnya saya sebut inflasi gitu, nilainya berapa buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu ya untuk rapornya setahun terakhir ini, terus nyebutin karena apa gitu misalnya, kayak misalnya inflasi 7 karena satu kalimat gitu Pak. Jadi saya nyiapinnya ada 6 indikator nih Pak Tauhid, boleh ya Pak? Ya kalau angka rasanya harus dihitung ya, karena harus benar-benar pas ya.
saya bisa mengatakan ini tercapai atau tidak sesuai data gitu aja. Gimana? Oke, boleh kita coba ya Pak ya. Inflasi nilainya berapa Pak? Oke, sesuai dengan target pemerintah, range pemerintah. Oke, investasi? Investasi secara total, hanya investasi asing kurang memenuhi target. Oke, serapan belanja? Saya kira masih kurang karena lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Penciptaan lapangan kerja? Masih kurang karena jumlahnya masih lebih kecil dari target pemerintah. Pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan? Kalau pengentasan kemiskinan ya tidak sesuai target pemerintah tapi angkanya menurun. Ketimpangan masih berada dalam target pemerintah. Terakhir Pak, nilai tukar Pak? Nilai tukar jelas melemah begitu ya dibandingkan target pemerintah. Oke, dari jawaban-jawaban tadi kita kira-kira sendiri aja ya, yang mana yang lulus KKM, yang mana yang enggak ya. Kurang lebih begitu, karena kalau itu saya bahasanya ya kalau ini harus kita indekskan, jadi dia berada dalam range berapa, jadi nilainya mau 100, 90, 70 agak lebih realistis. Siap. Gitu ya. Terima kasih kalau gitu Pak Tauhid. Terima kasih. Untuk waktunya sekali Pak lagi. Tedo, Pak Evelyn. Sehat selalu Pak. Selamat sore. Silakan kembali beraktivitas. Oke, makasih. Jadi kalau 1 juta sekarang belanja, tadinya keranjang penuh, sekarang nggak penuh. Enggak, cuma seperempat. Apa yang paling mahal sejauh yang lo ingat dalam setahun terakhir ini beli barang gitu? Kayak dulunya nggak segini, sekarang kok jadi lebih mahal ya rasanya ya apa? Kalau gue sih lebih berasanya tuh ya zaman ya, tapi ini terlalu jauh ya. Kayak ketika gue masih SMA atau apa kan kayak lu 1 juta tuh kayak masih full. Oh iya. Terus pas gue mau mulai punya anak nih sekitar tahun 2012-2014an gitu ya. Itu kayak duit 1 juta tuh masih ada artinya. Pokoknya keranjang belanjaan gue penuh. Sekarang kayak 1 juta tuh cuman seperempatnya doang sih. Ya. Dulu juga di zaman Evelyn tadi SMA dan juga baru 2012 tadi rasa-rasanya harga emas tuh baru berapa ratus ribu gitu ya. Ya itu juga itu masih di bawah 500 ribu udah sih. sangat menjelaskan bahwa memang ya inflasi does real exist dan gak bisa kita lawan juga. Tapi mudah-mudahan sesuai kata Pak Tauhid tadi, pemerintah punya jalan keluar bagaimana bisa meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Karena dari situ juga nanti ekonomi kita akhirnya bisa naik sesuai dengan target pemerintah maunya 8%. Lupa tadi kita tanya satu lagi, 8% tuh masih realistis apa enggak? Tapi udah berulang kali kita tanya juga sih anyway, mudah-mudahan masih tetap visible ya buat pemerintah bisa capai itu. Oke, dan selanjutnya kita juga udah gak sabar nih mendengarkan laporan dari Ibda Syara yang saat ini sedang berada di Kuningan. Segera akan Ibda Syara. Ibda Syahara, kita tahu kamu sudah menunggu. Kita, belum kedengaran tapi suaranya, boleh kita cek lagi? Tapi kita bisa lihat dari gerakan bibir, tapi suara belum terdengar. Suara belum kedengeran. Coba boleh di reconnect the voice. Belum kedengeran. Mungkin belum terkoneksi, coba digabungin. Aku akan mencoba mengeluarkan jurus tenaga dalam untuk suaranya bisa keluar. 3, 2, 1, keluar. Gimana? Detikers, apakah kedengeran suaranya Ibda Syahara? Belum juga. Belum. Kayak kita perbaiki dulu ya. Gimana nih? Sambil nungguin Ibda Syahara. Nah, itu kedengeran dikit tadi. Sedikit. Tapi dikit banget. Gimana? Nah, boleh sekali lagi Ibda Syahara. Selamat sore Eda dan juga Evelyn. Silakan Ibda Syahara yang sudah menunggu laporannya. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio. Kembali lagi dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Kuningan. Yang mana untuk kondisi arus lintas tepat di belakang saya pada sore hari terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Namun untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun Pancoran pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan berbelok ke
kanan menuju ke arah Mampang ataupun Warung Buncit pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrean kendaraan dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian Detikers, untuk arus lalu lintas dari arah Mampang ataupun Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi pada saat ini terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Mampang ataupun Warung Buncit yang hendak lurus menuju ke arah Rasuna Said pada saat ini terpantau sudah cukup ramai. Namun jangan khawatir Detikers, bahwasanya pada saat ini juga sudah ada petugas kami yang berjaga di lapangan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Warung Buncit memang dilaksanakan penutupan arus, dan bagi Anda yang hendak menuju ke arah Warung Buncit, bagi Anda dari Rasuna Said hendak menuju ke arah Warung Buncit harap untuk melakukan U-turn di kawasan Pancoran ataupun Anda bisa berbelok ke kiri terlebih dahulu dan Anda dapat memutarbalikkan kendaraan Anda di kawasan tersebut. Dan kemudian Detikers, perlu kami informasikan juga bagi Anda khususnya para pengguna jalan roda 4 agar untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan ini menerapkan sistem ganjil genap yang mana pada hari ini tanggal 21 maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini, dan bagi Anda para pengguna jalan roda 4 yang menggunakan plat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Dan juga Detikers, kami dari pihak kepolisian tak hentinya selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin tahu seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15169 ataupun SMS Center 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatan untuk kemanusiaan, dengan tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan juga Evelyn di studio, silakan. Terima kasih banyak Ibda Syara untuk laporannya yang kedua kali ini. Ya. Terima kasih. Ini dekat banget dari kantor kita sebenarnya. Benar banget, dan thank you banget tadi buat kesabarannya. Tadi ada semacam technical difficulties, tapi Ibda Syara udah sabar. Akhirnya kita bisa terkoneksi, bisa kedengaran suaranya. All good. All good, terima kasih Ibda Syara. Thank you. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Detikers jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore ini. Kita mau lari. Lari sore kayaknya enak ya. Kejaran tapi setelah yang satu ini ya. Setelah yang satu ini, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore bersama saya Evelyn Ong dan Justin Timberlake di sini. Justin Timberlake, kalau gitu gue Britney Spears dong. Ya, you can. Ya, walaupun itu cerita lama ya. Anak-anak Gen Z gak ada yang tahu kayaknya. Betapa dua orang itu sangat ikonik di back in the days gitu. Back in the days. Sekarang ya udahlah dengan dunianya masing-masing. Dan Detikers, di sore hari ini di Sunset Talk ini kita bakal belajar lari bareng Skolari, dan sudah hadir di depan kita ada Bapak Rinaldi Usman selaku founder dari Skolari. Selamat sore. Sore. Mas Rinaldi, selamat datang di Detik Sore. Terima kasih banyak. Saya udah diundang, Skolari udah diundang. Nama apa sekolah? Ini sekolah ya? Skolari ini sekolah. Singkatan sekolah lari. Dia tuh tadi penasaran. Namanya lari. Skolari menarik banget ya, If. Iya lucu karena dalam kepala gua top of mind Skolari itu pelatih sepak bola Luis Felipe Scolari, Brazil kan. Bener. Ketika namanya Skolari, sekolah lari gitu kayak lucu juga. Ini dari kapan sih Mas Skolari ini? Skolari ini kita berdiri kegiatannya itu 2018 November lah. Oh, before it was cool ya berarti ya. Bener. Terus kita legalitas kita itu 13 Januari 2019. Oke. Jadi ya sekarang umurnya udah 7 tahun ya. 7 tahun ya. Ya 7 tahun, anak 7 tahun udah kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 SD. Bener, jalan kelas 2 SD. Gitu. Iya. Nah ini kan banyak banget ya, kan lagi tren kan, lari terus dengan olahraga lainnya lah. Kadang waktu itu aku sempet tuh tahun lalu aku les lari. Serius?
Gue les lari sempet. Nah itu sama tuh kayak temen gue, Lin besok ngapain? Mau les lari. Hah? Lari pakai les? Buat apa kan lari tinggal lari? Tuh gimana tuh ngejawabinnya? Ya memang kan semua hal itu kan berkembang ya. Termasuk lari. Termasuk juga kalau kita olahraga lain bela diri. Dulu kan kita kenal bela diri apa tuh? Karate, taekwondo, silat. Sekarang kan ada martial art dan segala macam. Scientifically juga berkembang. Demikian juga dengan running science ini juga berkembang. Ya. Nah, tentu perkembangan ini mesti disikapi dengan kita beradaptasi, mengikuti perkembangannya. Karena setiap perkembangan dalam olahraga itu pasti akan membuat kebaikan buat pelakunya. Kira-kira gitu. Jadi artinya lari itu juga harus ada fundamentalnya. Kita mikir ilmunya ya. Kita pikir dari kecil kita udah lari. Ya udah lari. Udah lari dan kita pikir kita bisa lari. Betul. Padahal waktu kita coba lari belum tentu kita masih bisa lari. Kalau kita paksa tanpa ilmu itu cedera pasti. Iya. Jadi pasti injury. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang-orang ketika berlari? Larinya nggak kenceng-kencengnya. Kalau kita bilang di sekolah larinya nggak rapih. Nah itu bahkan ada yang katanya larinya false. Larinya nggak rapih. Jadi begini, segala sesuatu itu ada mekanika, ada dinamika. Mekanika itu membentuk daripada pembentukan daripada gerak, membentuk gerak. Dinamika itu kencengnya. Gitu ya. Kan mesin gitu, ada mekanikanya, mekanik ya. Mekanik kiri kanan atas bawah itu mekanik kan. Dinamika kencengnya. Ya. Kalau mekanikanya nggak bener, ini analogi. Kita lari ke dinamika, mesinnya jebol nggak? Jebol. Ya itu dia. Itu dia. Berarti yang dimaksud dengan mekanika di dunia lari ini tuh seperti apa? Running form. Jadi bentuk badan Anda berlari. Jadi tubuh kita ketika kita menggerakkan satu organ tubuh, itu gerakan sebenarnya dari semua organ tubuh itu sendiri. Ya, jadi kayak berlari itu bentuk dari bentuk kepala kita, punggung kita, itu semua ada formasinya. Dada kita, tangan kita, pinggul kita, paha kita, semuanya betis kita, sampai dengan landing kita. Itu berpengaruh terhadap efektivitas Anda berlari. Itulah mekanika. Kalau mekanika Anda benar, kemudian Anda rajin menggunakan mekanika itu, Anda nggak usah khawatir, Anda mah kencang sendiri, itu udah pasti. Gitu. Jadi harus diperbaiki formnya dulu, jangan main ngebut-ngebut aja. Disitulah si Skolari ini memberikan pencerahan. Kita gratis, dari 2018 sampai hari ini kita gratis melatih masyarakat Indonesia. Biasa latihannya di mana? Di GBK. Ya, sekarang kita kalau Kamis malam itu kita pindah. Kadang-kadang kita di belakangnya Hotel Century juga. Tahu. Ya gitu. Kita. Oh ini mirip-mirip sekolah rakyatnya Pak Prabowo ya, gratis juga ternyata. Gratis. Iya. Waktu itu tuh background saya tuh mendirikan ini berempat ya. Ada saya, ada Coach Adri, ada Mbak Kiki, ada Mas Mamo namanya. Karena 2018 itu kan marak ya. Marak orang bikin maraton. Dan kita seneng karena orang mau olahraga nih. Anak-anak muda yang malamnya pada mabok nggak jadi mabok gitu. Ya kan karena kenapa? Besok mau lari. Performanya bagus. Ikut kaleran. Seneng kan ikut kaleran ya. Jadi seneng. Wah kita seneng itu kan kalau masyarakat sehat pasti negaranya kuat. Itu udah pasti. Setuju. Dan sehat itu, sehat fisik mempengaruhi sehat batin juga. Kan gitu. Kan keluar hormon adrenalin, hormon bahagia. Benar. Akibatnya kan menjadi masyarakat yang baik gitu ya. Kita seneng. Tetapi banyak maraton itu orang itu tadi pikir dia bisa lari. Dia main ikut-ikut aja. Abis itu ujungnya digas. Nah, banyak yang cedera. Dan banyak yang cederanya fatal. Beberapa orang tuh kena stroke, meninggal, kalau pernah dengar tuh. Kita risau kan. Karena ini gak ada yang tanggung jawab. Penyelenggara gak tanggung jawab. Sebenarnya jangan salahkan olahraganya. Jangan, tapi kamu mesti ngerti bagaimana cara menjalankannya. Tapi kegiatan-kegiatan itu kalau ada korban, itu kayak ya udah
Kan kasihan. Jadi berangkat dari kegelisahan banyak orang yang salah dalam kita risau. formnya yang baik. Benar, maka Skolari ini kemudian kita bentuk. Waktu itu coach itu jarang. Jadi kita membentuk itu sebenarnya untuk mengakomodir orang-orang yang mau lari, gitu ya, supaya paling enggak lo latihan dulu dah. Orang-orang yang mau lomba lo latihan dulu dah. Makanya kita bikin gratis. Gitu. Kalau kita bikin berbayar nggak laku karena orang belum sadar. Tapi yang berbayar ada juga saat ini. Sekarang banyak. Nah itu salah satu kita menganggap bahwa tujuan kita berhasil. Orang akhirnya sekarang kalau mau maraton latihan dulu. Latihan dulu. Harus wajib tuh. Ya dulu tuh enggak. Oh ya? Dulu enggak main jalan. Paling enggak half maraton banyak yang enggak. Ya? Makanya banyak yang celaka kan. Oke. Celakanya tuh bukan sampai yang fatal sampai meninggal juga, entah kayak pelantar kaki, yang meninggal ada juga. Ya ada juga terparahnya sampai ke sana. Terus kan orang sok-sokan. Itu kemakan ego. Pokoknya gue bisa nih pace 4, pace 3, ujung-ujungnya berobat di fisioterapi terus. Ada water station nih, nggak mau berhenti. Ya kan ada juga yang begitu kan ya. Padahal waktu itu dia butuh air itu. Kan ada ilmunya kenapa water station berapa kilo. Dan kayaknya gitu. Ada paradigma yang salah di masyarakat Mas terkait itu. Kayak orang berusaha untuk nunjukin atau flexing gitu bahwa kalau dia nggak minum dalam sekian kilo, mungkin mereka tuh gak minum karena sebenarnya kayak buat ngejar waktu supaya kalau dia minum kan kayak memperlambat tuh. Akhirnya dia skip, akhirnya kompensasi di akhir dia dehidrasi, heat stroke, jatuh, kolaps, kram juga. Itu kan karena kurang ilmu juga. Kurang ilmu. Juga karena itu si sekolah masuk di situ. Jadi kita buat satu pelatihan gratis buat masyarakat dari mulai 8 orang awal-awal sampai ratusan yang latihan. Jadi berawal dari sebuah komunitas ya, itu tidak berbayar atas suatu dasar. Satu kerisauan kita berempat yang kemudian disambut oleh masyarakat dan kemudian dia menjadi satu gerakan yang lebih besar dan memancing banyaknya komunitas lain. Kita seneng. Gitu. It's good for the ecosystem ya pada akhirnya ya. Betul. Nah ini kan masih banyak orang yang cuma bilang, ya elah ngapain sih ngeles-ngeles lari, buang duit buat coach, tinggal lari-lari aja. Nah biasanya kesalahan buat pemula nih yang main langsung lari-lari itu efeknya apa sih ke badan atau mungkin ke kaki atau gimana? Iya ini bagus pertanyaannya. Yang pertama ya, yang paling sering kalau running form Anda salah, ya itu beban semua ada di dengkul. Karena Anda tidak bagi beban itu ke dada, ke pinggul, ke paha. Ternyata ada pembagian beban Ada pembagian beban. Ada pembagian beban. Jadi kenapa running form Anda mesti benar? Karena kalau beban ini nggak dibagi, waktu Anda lari, misalnya sekarang Anda berat nih. Anda berat misalnya 70 misalnya. Wih makasih. 70. Ketika Anda lari dan Anda landing, maka beban yang diangkat oleh tubuh Anda itu minimal 2 kali lipat. Karena Anda ada terbangnya. Bang. Bang. Nah, waktu beban itu 2 kali lipat, Anda mesti mempunyai shock breaker yang kuat. Kalau enggak, dia hanya bertumpu pada dengkul. Akhirnya habis dengkul Anda. 1. Kedua, shin splint. Shin splint itu otot ngeringkel ke tulang kering karena bebannya nggak dibagi. Tapi kalau lari Anda benar, waktu Anda turun, itu empuk dan Anda akan bouncing. Pam. Dan itu bebannya nggak di satu tumpuan doang, terbagi. Beban dari mulai dada Anda. Dada. Contoh deh, di sini deh. You want to show us what is the kalau dia berdiri gini ya. Best form. Jadi ada 10 commandments ya. Kita bilangnya 10 hari ya. 2 hari ya. Ayo kita ya gini ya. Pertama nih semua ada fungsinya. Ya. Yang pertama, kepala Anda ini mesti tegak ke depan. Kepala tegak. Tegak ya. Kenapa kepala tegak tapi nggak usah tegang ya. Tegak aja. Relax. Supaya leher Anda nih bisa tetap untuk kiri kanan lah ya. Tegak. Nah, kenapa? Apa fungsi tegak itu? 1, Anda berlari kebanyakan ada di jalan raya. Maka mata Anda mesti awas ke depan. Ini penting karena ada orang yang nunduk. Aku kadang lihat lurus. Tapi kalau saya biasa kan lihat lurus nih. Tapi kadang kalau udah kondisi capek, refleks kayak nyari duit di bawah. Itu bahaya. Itu gimana? Itu bahaya karena pandangan Anda ke bawah, Anda lari di jalan raya, Anda nggak tahu apa yang akan Anda hadapi di depan.
I see. Soalnya biasanya lari lagi di tempat sepi kan, kayak Car Free Day gitu kan, nggak ada mobil kan. Cuman emang kadang-kadang kalau capek tuh kayak refleks lihat ke bawah, itu pokoknya harus paksa gimana pun untuk lihat ke depan ya. Fokus, ini fokus. Ya fokus. Ini harus ke depan. Ke depan, mata Anda ke depan, kepala Anda tegak, mata Anda ke depan. Itu fungsinya untuk apa? Badan tegak. Nah, itu belum, saya belum. Kepala dulu nih. Kemudian, fungsi kepala tegak ini adalah hidung Anda dapat menghirup oksigen lebih maksimal. Tegak, ya. Coba, waktu kita lari kita butuh bensin itu. Napas. Kalau Anda kepalanya mendongak ke atas gimana? Susah. Anda ke bawah. Kayak ketahan. Jadi Anda mesti begini. Karena Anda butuh oksigen. Jadi mata dan ini. Ya. Pertama, kepala. Kedua, punggung Anda mesti tegak. Dada Anda mesti agak busung sedikit. Kenapa dada Anda agak busung? Karena waktu Anda lari ini kan Anda menghirup oksigen yang banyak. Anda butuh tempatnya. Kalau Anda busungkan dada Anda, ya, dia masuknya akan banyak ke dada Anda. Ketimbang Anda coba nanti. Kan makanya kan dia berlapang dada. Kalau kata orang dulu ya kan, lapang dada lo lega maksudnya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tapi kalau Anda gini, Anda napas, nggak masuk, bro. Ya, atau Anda begini, nggak masuk. Tapi kalau Anda dada, kagak usah begini banget ya. Tapi Anda lapangkan dada Anda. Ya. Jelas ya, clear ya? Semua ada maksudnya nih. Ya. Lapang dada. Nah ya. Jadi ini yang dilatih tuh ini. 1, 2, 3. Keempat, tangan Anda. Tangan Anda harus diayun kiri kanan. Ya, ayun. Apa fungsi ayun? 2 fungsi ayun. 1 adalah menahan agar dada Anda tetap tegak. Kedua adalah ini gerak maju. Coba Anda jalan. Anda jalan kan gini kan. Lu kan jalan kagak begini. Lu kan jalan gini kan. Lu kan jalan gini. Iya kan? Ini gerak maju. Berenang begini. Begini, exactly. Ini gerak maju. Gerak maju ya. Jadi ini dimainin. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 5. Pantat lu, pinggul. Belakang. Bukan. Latihan. Bukan. Gimana dong, Mas? Waktu punggung itu tegak, ini adalah penahan beban pertama. Punggung ini, punggung penahan. Ini kedua. Tapi pinggul lu mesti main. Lihat ya. Jadi, ya. Kenapa ini? Lu beban lo lenggok gitu ya? Harus. Makanya dulu, saya nggak tahu kalian ngalamin nggak? Ada namanya olahraga jalan cepat. Ada. Lu pernah nggak? Nah, dan biasanya jalan cepat tuh lebih kelihatan lenggoknya tuh. Exactly. Jadi kalau itu penahan beban. Nah iya, gimana tuh? Kan kekuatan manusia di sini. Core, bener nggak? Di sini, di sini pinggang, di sini. Ini kekuatan kita. Ya, jadi larinya dinikmatin. Ini mekanika. Mekanika menciptakan apa? Ritme. Dinamika menciptakan kecepatan. Rhythm. Ya. Tapi nggak usah lebay juga. Biasa aja. Kira-kira gitu ya. Enak. Dinikmatin. Makanya kalau pakai musik tuh enak. Bener. Asal lo pakai running form yang bener. Berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Jadi berapa yang tahan tadi? Tahan badan lu 1. 2, penahan ketiga, ini adalah tempat di mana otot Anda berkumpul, yaitu paha. Dia group of muscle paling banyak, ya. Pahanya diangkat, Jadi jangan lari timit-timit gini, angkat pahanya, ya, angkat pahanya. Oh, justru harus diangkat ya? Angkat pahanya, angkat. Makanya kalau latihan ABC drill, agility, balance, sama coordination, kan lo ada yang begini. Oh iya benar. Ya kan, ada yang begitu. Membiasakan. Gitu, angkat pahanya, itu tahanan yang ketiga. Jadi 140 tadi, kalau lo nggak begituin, 140-nya ke dengkul semua. Tapi ketika running form-nya benar, 140-nya dibagi menjadi 3 tempat. Oh iya benar. 40, jadi lari lo ringan.
Gas, lari kencang. Ringan ya. Udah keberapa tuh? Udah 3, udah 5. 6. Udah 6 kan? 6, 7. 7 nih. 7 tadi paha kan? 7 ini makin dari atas ke bawah nih ya. 7. 7 itu waktu landing. Landing kakinya. Oh iya benar, posisi. Waktu landing kaki. Makanya kalau kalian lihat lari-lari orang Kenya, orang Nigeria tuh enak banget liatnya. Mekanika ritme itu membentuk lari yang benar plus enak dilihat. Ada ritmenya soalnya kan. Tak, ada bola, ada terbangnya. Emang kita lari kan somehow ada yang nggak napak dua-duanya. Jadi kayak kakinya di groundnya tuh cuma sekejap. Gitu. Mas lebih duluan turun tumit depan apa belakang? Kaki kita itu kan ada bagian namanya ball of foot. Ball of foot itu yang bantalan kaki. Yang Tuhan ciptakan ini paling empuk. Turun di situ, langsung belakang diturunin. Dia akan begini. Bek, bek, bek. Boncingnya di situ. Boncingnya di situ. Ya, dia memang itu ke-7 tadi itu memang nggak gampang. Mesti dibiasakan. Ya, mesti dibiasakan. Ini running form. Nah, tangan kadang ada orang kan yang lurus 90 derajat, tapi ada yang kayak agak silang. Nah, yang benar yang gimana tuh? Yang silang tujuan tangan tadi ini apa tujuannya? Buat maju ke depan. Maju ke depan sama apa? Tahan dada. Tahan dada. Kalau tangan lu silang, tahan apa? Ya kadang-kadang kan orang suka kayak agak silang gitu kan. Justru itu tidak menahan. Oh, oke. Tidak Jadi menahan. inget tuh, Ya? lo nggak boleh terus silang ke sini dong, harus ke gitu. depan. Gitu. Depan. Ya. Ke-8. Masih ada lagi. Ada, tadi kan udah 7 nih dari kepala ke bawah, ya. Fungsinya untuk benar semua. Ke-8. Lari di awal jangan digas. Oh, boleh langsung digas. Kenapa? Habis bensinnya. Habis bensinnya percuma kan? Sama Anda tidak membangun kekuatan, endurance yang harus dibangun secara perlahan. Anda main gas aja gitu. Padahal yang namanya endurance itu bertahap dia. Menyesuaikan, bener kan? Menyesuaikan dulu nih. Lama-lama, makanya kan banyak orang yang lari di awal-awal setengah mati. Ya kan? Makin lama makin mati. Enggak. Lari setengah mati tapi di tengah-tengah dia udah enjoy. Ya karena tubuhnya udah ngejas. Jadi pelan. Pelan di awal gimana? Tadi keberapa? Ke-8 ya? Pelan di awal gimana? Ke-9 nih berarti. Anda punya langkah itu kayak orang Jepang lari. Jadi ininya nih Anda lihat nih ya. Jarak daripada kaki ini di awal jangan jauh-jauh. Deket-deket aja. Oh, kecil-kecil. Gak usah dibuka lebar-lebar. Gak usah kecil-kecil. Ntar kenceng sendiri. Kecil-kecil. Pinggangnya nggak goyang. Pinggang lu nggak goyang. Oh, pinggangnya harus goyang ya? Gimana? Turun. Pinggang goyang lu turun. Lu turun. Ayo. Karena beban lu di sini ntar. Gitu. Cara goyangin pinggang gimana sih? Gigol-gigol ya. Gitu ya. Itu kira-kira gitu ya. Nah terus ya. Udah nih. Udah 9 ya. 10. Ke-10. Pakai pakaian berlari. Berlari. Pakaian berlari banyak sekali. Ya. Mas Punten, boleh kita duduk kembali. Oke. Jelas gak nih? Pakai baju jeans ya. Sorry, clear gak kira-kira? Running formnya? Clear. Clear gak kira-kira? Clear ya? ini dia mau praktek di GBK dari sini. Nah ini mesti dilatih. Dan itu tuh kelihatan simple tapi kalau misalnya nggak kita latih, lupa ya. Anda latihan running form sama dengan Anda latihan dasar-dasar bela diri. Oh gitu. Bela diri, kalau Anda pernah ikut karate, taekwondo, silat ya. Kalau kuda-kudanya nggak bener, Anda cedera. Ya. Atau Anda jatuh kena pukul. Bener. Tapi kalau kuda-kuda Anda bener, Anda nggak jatuh, pukulan Anda padat. Right. Lari pun demikian. Kalau running form Anda benar, Anda nggak usah pikir kencangnya. Dia kencang sendiri. Betul. Iya kan itu Lewat tuh. hukum mekanikal dan juga dinamika tadi. Mekanika. Gak biasanya kan kalau orang awam nih ya yang gak ngerti lari mikirnya, oh gue mau latihan biar bisa ngebut, gue harus lari kenceng setiap hari. Ada Ternyata, juga yang begitu. Tetapi kita tanya lagi,
tujuan lari lu apa? Satu, yang kedua, running form lu udah bener belum? Jadi itu yang harus di notes ya, jangan main. Mas soal tubuh tuh harus agak condong ke depan gitu nggak benar? Betul, itu salah satunya gue lupa ngomong sama lo. Tubuh condong ke depan itu sebenarnya lebih kepada untuk gravitasi, supaya Anda lebih laju aja. Gitu. Nanti Anda kalau pakai pinggul, pakai foam, akan Anda, otomatis Anda begitu sendiri, ya? Anda sendiri. Nah, itulah yang kita quote ajarkan di sekolah ini. Jadi dasar-dasar. Itu kalau misalkan nih kayak kita mau lari, kita harus ada fueling kayak makan apa dulu gak sih yang sebaiknya dikonsumsi sebelum berolahraga? Biar optimal gitu larinya. Ya sebenarnya nggak ada yang khusus, tapi ya Anda tentu perutnya nggak boleh kosong ya. Nggak boleh lari dengan perut kosong. Nggak boleh kosong. Adalah sedikit untuk sebaiknya ya. Ada juga tapi orang-orang yang tetap intermittent. Iya, intermittent. Kan? Pagi dia langsung lari. Betul. Untuk ngebakar lagi lemak itu kan beda. Ya. Tapi kalau Anda lari nggak intermittent, isi aja supaya nggak masuk angin. Siap. Minimal apa? Pisang? Anda kan lari kan menerjang angin. Betul. Iya kan? Anda menerjang angin kan, gitu. Apalagi badan basah, gampang masuk angin. Betul. Itu ada isi paling enggak. Gitu. Ini pengen lari juga dia. Kita nggak ada yang benar di sini form larinya Mas. Jadi latihan di sekolah lari. Iya. Sekolah lari itu punya program dia 2 kan. Hari Kamis itu Anda latihan teori kayak saya tadi. Oke. Jadi ada 3 kelas. Namanya kelas intro, kita bilang orang-orang yang belum pernah tahu, yang baru pertama kali Intermediate. Introduction. Yang kita discuss barusan tuh introduction. Oke, that's an intro. Terus ada kelas yang middle, ada yang advance. Oke. Ya, itu kita bedain. Alright. Biasanya ada kelas-kelasnya ya. Itu running form, yang middle itu udah mulai main strength, power, agility, mobility. Right. Udah advance lah ya. Advance karena formnya udah bener. Udah ban hijau ke atas gitu. Bukan ban kuning lagi kira-kira gitu. Nanya lagi nih, hal basic lagi nih. Gue mau lari, pakai sepatu aja, sepatu kets apa aja gitu. Itu gimana tuh efeknya? Zaman dulu begitu. Dulu zaman saya kecil ya. Pokoknya sepatu kets ada tali, pokoknya itu buat olahraga. Sepatu buat olahraga sama buat sekolah sama. Iya. Bener. Tapi kan ini zaman udah maju. Sains sudah maju, teknologi udah maju. True. Banyak sekali sepatu-sepatu yang memang membantu performa Anda dalam berlari. Dan gak harus mahal. Relatif ya. Mahal relatif ya. Anda lihat aja merek-merek yang kondang juga ada yang terjangkau lah menurut saya. Ya. Tujuannya tadi sebenarnya Anda pakai sepatu itu tidak cedera. Jadi bukan yang kayaknya lagi viral di sosmed. Panggil aku pelari culture gitu kan ya. Jadi bukan karena culture juga ya. Belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Sekarang kan ada sepatu buat apa namanya, buat daily runningnya, ada yang buat trail, ya kan, ada yang buat road run, ada yang buat race segala macam. Cobain aja. Orang emang itu dibikin ada tujuannya. Jadi kalau kita punya banyak sepatu bukan alasan boros ya, karena tujuannya beda-beda. Tujuannya beda-beda. Gitu. Betul. Mas, makasih banyak sudah mau ngajarin kita. Saya mengenalkan kita sharing ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Pasti dong. Dan pasti juga teman-teman banyak yang pengen gabung nih pasti sama sekolah lari. Kalau memang benar kita bisa dapat ilmu berlari yang benar tuh kayak apa. Kalau mau gabung gitu gimana caranya Mas? Anda ikuti IG-nya Sekolari. Sekolari.id. Semua pengumuman ada di situ. Oke. Ya. Sekolari ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas, yaitu kelas latihan, yaitu Kamis malam, ya di Senayan. Kita ada kelas prakteknya hari Minggu di CFD. Jadi apa yang dipelajarin pada saat apa? Latihan di Kamis malam, praktek di hari Minggu. Jadi bukan omon-omon nih. Ini saya masih hari Selasa sih. Kalau enggak kita hari Kamis langsung ngegas ke GBK ya. Iya. Gitu. Oke. Bisa ditemukan di IG-nya @skolari ya Mas ya. SKOLARI.id. Ingat aja. SKOLARI.id. Gampang, sekolah lari. Iya. Pakai K ya, bukan pakai C. Pakai K. Mas Rinaldi Usman, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak atas undangannya. Sukses buat teman-teman dari Sekolari. Bisa sharing. Tapi kita punya satu tugas tambahan buat Mas Rinaldi. Buat menutup Detik Sore dengan tagline kita dengan sangat berapi-api seperti tadi ngajarin kita. Jadi nanti misalnya kita bilang. Lari ke depan. Iya, jangan dong. Detik Sore, Mas Rinaldi boleh jawab dengan. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore, tapi dengan
nada berapi-api ala Mas Rinaldi tadi. Kok cuma hore-hore, nanti di zoom ya guys. Mau pakai gerakan. Dia mau Jangan ya. lari, Nggak kejar itu ya, nanti kameramennya. itu ya. Oke. Iya, oke Mas, abis Detik Sore nanti ngomong itu ya. Gak cuma hore-hore. There you go. Detikers, makasih banyak sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam 5:30 sore. Kita harus pamit dulu. Tapi besok kita masih akan ada lagi setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama tentunya cuma di detik.com. Edward Rusmurangkir pamit. Dan Evelyn Ong, Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Serem.